Selamat datang di channel Diari Fitri, channel yang membahas cerita rumah tangga sehari-hari. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Maira berdiri cukup lama di depan pintu rumahnya sendiri sebelum akhirnya memutar kunci. Tangan kirinya menggenggam tas kecil milik ibunya, sementara tangan kanannya menahan pintu agar perempuan tua di sampingnya bisa melangkah masuk dengan pelan. "Ibu, pelan saja," ucap Maira lembut. Ibu Sari tersenyum tipis, walau napasnya terdengar sedikit berat. Wajahnya tampak lebih pucat dibanding biasanya. Beberapa minggu terakhir kesehatannya memang menurun, dan dokter menyarankan agar ia tidak tinggal sendirian terlalu lama di rumahnya yang kecil di pinggir kota. Itulah alasan Maira membawanya ke sini. Ke rumahnya. Rumah yang seharusnya juga menjadi tempat aman bagi ibunya. "Maaf jadi merepotkan kamu, Ra," kata Ibu Sari pelan, hampir seperti bisikan. Maira langsung menggeleng cepat. "Ibu tidak merepotkan. Ini rumah Maira juga," jawabnya. Namun bahkan saat mengatakan itu, ada sesuatu yang terasa mengganjal di dadanya. Ia tahu rumah ini memang miliknya juga. Ia ikut membayar cicilan rumah ini, bahkan sebagian besar biaya renovasinya berasal dari tabungannya sendiri. Tetapi sejak menikah dengan Raka 3 tahun lalu, rumah ini selalu terasa seperti wilayah yang harus dijaga keseimbangannya. Ada suami, ada keluarga suami, dan sekarang ada ibunya sendiri yang masuk ke dalam ruang itu. Begitu mereka masuk ke ruang tamu, suara langkah kaki terdengar dari dapur. Raka muncul sambil mengelap tangannya dengan handuk kecil. Ia baru pulang dari kantor lebih awal hari itu karena Maira bilang akan membawa ibunya. Raka berhenti sebentar ketika melihat Ibu Sari. Lalu ia tersenyum tipis, senyum yang sopan, tapi tidak benar-benar hangat. "Ibu datang juga akhirnya," katanya. Ibu Sari langsung membalas dengan ramah. "Iya, Nak. Maaf ya jadi merepotkan kalian beberapa hari." Raka mengangguk kecil. "Enggak apa-apa, Bu." Kalimatnya terdengar benar, tetapi nadanya datar. Maira memperhatikan suaminya diam-diam. Ia sudah cukup lama mengenal Raka untuk tahu perbedaan antara keramahan tulus dan keramahan yang sekadar formalitas. Dan yang barusan itu jelas yang kedua. "Kamarnya sudah Maira siapkan," kata Maira cepat, mencoba menjaga suasana tetap ringan. Ia menggandeng lengan ibunya dan membawanya ke kamar tamu di lantai bawah. Kamar itu sebenarnya jarang dipakai. Biasanya hanya digunakan ketika keluarga Raka datang menginap. Maira sudah mengganti spray, membuka jendela agar udara masuk, dan menaruh segelas air hangat di meja kecil. Ibu Sari duduk perlahan di tepi ranjang. Matanya menyapu ruangan itu dengan hati-hati, seolah takut menyentuh sesuatu yang bukan miliknya. "Kamar ini bagus sekali," katanya pelan. Maira tersenyum, tetapi hatinya terasa sedikit nyeri. Ibunya selalu seperti ini, terlalu berhati-hati agar tidak dianggap mengganggu siapapun. Padahal ia hanya seorang ibu yang sedang sakit dan butuh ditemani anaknya. Belum sempat Maira menjawab, suara bel rumah tiba-tiba berbunyi. Ting, ting. Maira menoleh ke arah pintu depan. Raka sudah berjalan ke sana. Beberapa detik kemudian terdengar suara yang sangat familiar. "Raka, kamu di rumah." Suara itu tegas, sedikit tinggi, dan penuh kepastian. Maira langsung mengenalinya. Bu Lestari, Ibu Raka. Perempuan yang tidak pernah benar-benar menyembunyikan ketidaksukaannya pada banyak hal, termasuk beberapa keputusan Maira dalam rumah tangga. Maira keluar dari kamar. Di ruang tamu, Bu Lestari sudah berdiri dengan tas besar di tangannya. Ia memang sering datang tanpa memberitahu lebih dulu. Begitu melihat Maira, ia tersenyum tipis. "Oh, Maira." Namun ketika matanya bergerak melewati bahu Maira dan melihat sosok Ibu Sari yang berdiri di ambang kamar, ekspresi itu berubah sepersekian detik. Hanya sebentar, tapi cukup untuk ditangkap Maira. "Oh, ada tamu rupanya," kata Bu Lestari. Nada suaranya terdengar ringan, tetapi tatapannya mengamati dengan teliti.
Ibu Maira datang beberapa hari, jawab Raka sebelum Maira sempat berbicara. Bu Lestari mengangguk. Iya, ibu tahu itu ibu kamu, katanya. Kalimat itu terdengar aneh, seolah ada sesuatu yang tidak perlu dijelaskan. Ibu Sari melangkah mendekat dan tersenyum sopan. Selamat sore. Bu Lestari membalas dengan senyum yang sama tipisnya. Sore. Hening sesaat menggantung di ruang tamu. Maira merasakan udara menjadi lebih berat. Bu Lestari kemudian duduk di sofa dengan gerakan santai, seolah rumah itu memang tempatnya biasa datang. Matanya berkeliling ruangan, lalu kembali ke arah kamar tamu. Kamu menginap di sini, Bu? Tanyanya kepada Ibu Sari. Iya. Kalau tidak merepotkan, jawab Ibu Sari hati-hati. Bu Lestari tersenyum lagi. Oh tentu saja, tidak merepotkan. Namun sebelum suasana bisa terasa benar-benar tenang, Raka berdiri dari kursinya dan berjalan mendekati Maira. Ia berbicara pelan, tapi cukup jelas untuk didengar. Maira. Iya. Raka menatapnya sebentar sebelum berkata. Pastikan saja. Semuanya tetap nyaman di rumah ini. Maira mengernyit. Maksud kamu? Raka menarik napas kecil. Ya, kamu tahu maksudku. Ia menoleh sekilas ke arah kamar tamu tempat Ibu Sari berdiri. Pastikan ibumu tidak merepotkan rumah. Kalimat itu tidak diucapkan dengan marah. Tidak juga dengan nada kasar. Tetapi justru karena itulah kata-kata itu terasa lebih tajam. Seolah ada garis tak terlihat yang baru saja digambar di dalam rumah mereka. Maira berdiri diam beberapa detik. Di satu sisi, ia ingin langsung membela ibunya. Di sisi lain, ia tahu konflik kecil di rumah ini bisa berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar jika tidak ditangani hati-hati. Ia menatap ke arah kamar tamu. Ibunya masih berdiri di sana, memegang gagang pintu dengan canggung, seperti orang yang takut mengambil terlalu banyak ruang. Dan saat itulah sebuah perasaan kecil muncul di dalam dada Maira. Perasaan yang belum berbentuk masalah, tapi terasa seperti awal dari sesuatu yang tidak akan mudah. Maira menarik napas perlahan. Lalu ia membuat keputusan kecil. Ia akan memastikan ibunya nyaman di rumah ini. Apapun yang harus ia hadapi untuk itu. Dan tanpa ia sadari, keputusan kecil itu baru saja membuka pintu bagi konflik yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Keputusan kecil yang dibuat Maira malam sebelumnya terus terngiang di kepalanya sejak pagi. Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri bahwa ibunya akan merasa nyaman di rumah ini. Bukan sekadar ditoleransi, tetapi benar-benar diterima. Rumah ini juga miliknya. Ia tidak ingin Ibu Sari merasa seperti tamu yang harus berjalan di atas kaca. Namun saat Maira turun ke dapur pagi itu, pemandangan pertama yang ia lihat justru membuat dadanya terasa tidak enak. Ibu Sari sudah berada di sana. Perempuan itu berdiri di depan kompor, mengaduk sayur bening dengan gerakan hati-hati. Rambutnya yang mulai memutih diikat sederhana, dan ia mengenakan celemek yang jelas bukan miliknya. Ibu. Maira mendekat cepat. Ibu Sari menoleh dan tersenyum lembut. Maira sudah bangun. Ibu kenapa masak? Tanya Maira. Biar ada yang dimakan pagi-pagi, jawab Ibu Sari ringan. Ibu lihat kulkasnya masih banyak sayur. Maira menghela napas pelan. Ia tahu betul alasan sebenarnya. Ibunya tidak ingin terlihat hanya duduk dan menunggu dilayani. Ia ingin berguna. Bu, ibu tidak perlu melakukan ini, kata Maira pelan. Tidak apa-apa. Ibu juga bosan kalau hanya duduk. Nada suara Ibu Sari tetap tenang, tapi Maira bisa melihat cara ibunya berhati-hati memegang setiap benda di dapur, seolah takut menaruh sesuatu di tempat yang salah. Sementara itu, dari arah ruang makan terdengar suara kursi ditarik. Raka muncul dengan kemeja kerja yang belum sepenuhnya dikancingkan. Ada apa pagi-pagi sudah ramai? Tanyanya. Ia berhenti ketika melihat dapur. Oh, ibu masak. Ibu Sari mengangguk. Sedikit saja. Raka mendekat dan mengintip panci. Wah, lengkap juga.
Nada suaranya terdengar netral, bahkan sedikit senang. Maira hampir merasa lega. Namun perasaan itu tidak bertahan lama. Suara langkah sepatu sandal terdengar dari arah ruang tamu. Bu Lestari. Perempuan itu memang menginap semalam setelah datang mendadak kemarin. Hal yang sebenarnya cukup sering terjadi. Bu Lestari masuk ke dapur dengan langkah tenang, tetapi matanya langsung menangkap situasi di depan kompor. Ia berhenti. Matanya menatap Ibu Sari. Kemudian ke panci. Lalu ke meja dapur yang sudah penuh dengan bahan masakan. "Oh," katanya pendek. Satu kata yang terdengar ringan, tetapi membuat udara terasa berbeda. Pagi-pagi sudah sibuk sekali. Ibu Sari tersenyum sopan. "Cuma masak sedikit, Bu." Bu Lestari tidak langsung menjawab. Ia membuka kulkas, mengambil air minum, lalu menutupnya kembali dengan perlahan. "Biasanya kalau orang tua datang ke rumah anak," katanya sambil menuang air ke gelas, "mereka istirahat saja." Kalimat itu tidak diarahkan langsung kepada siapapun. Tetapi semua orang tahu siapa yang dimaksud. Ibu Sari menunduk sedikit. "Oh, iya." Maira merasakan dadanya mengeras. Bu Lestari melanjutkan dengan nada santai yang terasa lebih tajam. "Kadang kalau terlalu banyak membantu, malah jadi terlihat seperti ikut mengatur rumah anak." Raka tertawa kecil, seperti mencoba mencairkan suasana. Ibu ini selalu saja berpikir macam-macam. Bu Lestari mengangkat bahu. Ibu hanya bilang apa yang sering terjadi. Ia menatap dapur lagi. Rumah tangga anak sebaiknya dibiarkan anak yang mengatur. Kali ini kalimat itu jelas. Tidak ada lagi yang disembunyikan. Maira menatap ibunya. Ibu Sari masih berdiri di depan kompor, tetapi gerakan tangannya melambat. Perempuan itu jelas mendengar semuanya. Namun ia tidak membalas. Tidak membela diri. Tidak juga berhenti memasak. Justru ia berkata dengan suara pelan, "Maaf kalau ibu terlalu ikut campur." Kata-kata itu membuat sesuatu di dalam dada Maira terasa seperti diremas. Ibunya meminta maaf. Padahal ia hanya memasak sup. Raka sudah duduk di meja makan sekarang, membuka ponselnya. "Yang penting makanannya enak," katanya santai. Kalimat itu mungkin dimaksudkan sebagai penutup. Namun bagi Maira, itu justru terasa seperti pembiaran. Ia berdiri di sana beberapa detik, melihat ibunya yang terus memasak dengan punggung sedikit membungkuk. Melihat Bu Lestari yang duduk sambil menyeruput air, seolah baru saja membuat komentar biasa. Dan melihat suaminya yang memilih kembali menatap layar ponsel. Perasaan yang muncul di dalam dada Maira bukan lagi sekadar tidak nyaman. Ada sesuatu yang lebih dalam. Seperti kesadaran kecil bahwa ibunya sedang diuji. Dan tidak ada seorang pun di rumah ini yang benar-benar berdiri di pihaknya. Beberapa menit kemudian sarapan selesai disiapkan. Sup hangat, telur dadar, dan nasi. Mereka duduk di meja makan. Ibu Sari hampir tidak berbicara sama sekali. Ia hanya tersenyum setiap kali ditanya sesuatu. Namun Maira bisa melihat bagaimana ibunya makan lebih sedikit dari biasanya. Sementara Bu Lestari sesekali masih mengeluarkan komentar ringan. "Masakan rumahan memang beda, ya? Atau mungkin karena yang masak sudah berpengalaman." Setiap kalimat terdengar seperti pujian. Namun ada lapisan lain di baliknya. Lapisan yang membuat Maira semakin sulit menelan makanannya sendiri. Setelah sarapan selesai, Ibu Sari segera mengangkat piring. "Biar ibu yang cuci," katanya cepat. "Tidak perlu," jawab Maira. "Tapi ibu istirahat saja." Namun sebelum percakapan itu selesai, Bu Lestari berkata santai, "Kalau sudah mulai membantu, biasanya memang susah berhenti." Maira menoleh cepat. Tatapan Bu Lestari terlihat biasa saja. Seolah ia hanya mengamati kebiasaan orang. Tapi kali ini sesuatu di dalam diri Maira berubah. Ia mulai sadar bahwa ini bukan sekadar ketidaknyamanan kecil. Ibunya sedang diuji kesabarannya.
Dan rumah yang ia kira aman ternyata sedang berubah menjadi tempat yang membuat ibunya harus berhati-hati di setiap langkah. Saat Ibu Sari membawa piring ke dapur, Maira berdiri dan mengikutinya. Di depan wastafel, perempuan tua itu berkata pelan, "Tidak apa-apa, Ra. Ibu hanya numpang sebentar." Kata-kata itu sederhana. Namun justru disitulah Maira merasakan tekanan baru. Ibunya benar-benar percaya dirinya hanya numpang. Maira menatap punggung ibunya. Lalu perlahan sebuah pikiran muncul di kepalanya. Jika ia terus diam, situasi ini akan semakin buruk. Namun jika ia mulai membela ibunya sekarang, ia tahu rumah ini tidak akan pernah tenang lagi. Dan untuk pertama kalinya sejak ibunya datang, Maira mulai mempertimbangkan sebuah keputusan kecil yang berisiko. Ia harus mulai mengawasi semuanya di rumah ini dengan lebih serius. Termasuk sikap ibu mertuanya sendiri. Sejak pagi tadi Maira mulai memperhatikan rumahnya dengan cara yang berbeda. Keputusan kecil yang ia buat setelah melihat ibunya diperlakukan seperti tamu yang harus berhati-hati di setiap langkah membuat pikirannya terus bekerja sepanjang hari. Ia tidak ingin memperbesar masalah, tetapi ia juga tidak ingin menutup mata. Rumah ini tiba-tiba terasa seperti ruang yang penuh isyarat kecil. Setiap kata, setiap tatapan, setiap diam. Sore itu Maira pulang dari kantor sedikit lebih awal. Ia sengaja melakukannya karena ingin melihat bagaimana keadaan ibunya di rumah. Begitu membuka pintu, suara dari dapur langsung terdengar. Ibu Sari sedang berbicara pelan. "Iya, Bu. Yang ini di mana biasanya disimpan?" Maira mengintip dari ambang pintu dapur. Ibunya berdiri di depan rak bumbu sambil memegang toples kecil. Di sampingnya berdiri Bu Lestari dengan tangan terlipat di dada. "Yang itu bukan di situ," kata Bu Lestari sambil menggeleng. "Di rumah ini semuanya sudah ada tempatnya." Nada suaranya terdengar tenang, tetapi tegas. Ibu Sari langsung mengangguk. "Oh, maaf." Ia mengembalikan toples itu dengan hati-hati. Maira merasakan sesuatu mencubit dadanya lagi. Ibunya tidak melakukan kesalahan besar. Ia hanya bertanya. Namun cara Bu Lestari berdiri di sana, mengawasi setiap gerakan kecil, membuat dapur terasa seperti tempat yang penuh aturan tak terlihat. Saat Maira melangkah masuk, Ibu Sari langsung tersenyum lega. "Maira sudah pulang." "Iya, Bu." Bu Lestari menoleh sebentar. "Oh, pulang juga." Nada suaranya kembali netral seperti biasa. Maira memutuskan untuk tidak memulai percakapan yang bisa berubah menjadi perdebatan. Ia hanya membantu memotong sayur sambil sesekali berbicara ringan dengan ibunya. Tetapi perasaan mengawasi itu tidak benar-benar hilang. Seolah ada sesuatu yang sedang bergerak pelan di balik semua percakapan sederhana ini. Malam tiba lebih cepat dari yang Maira harapkan. Meja makan sudah disiapkan. Lampu ruang makan menyala hangat, dan aroma tumisan memenuhi ruangan. Raka duduk di ujung meja sambil membuka laptop sebentar sebelum akhirnya menutupnya ketika makanan dihidangkan. "Lapar sekali," katanya. Ibu Sari tersenyum kecil dan menaruh piring terakhir di meja. "Semoga cocok." Mereka mulai makan. Awalnya percakapan berjalan ringan. Raka bercerita sedikit tentang pekerjaannya di kantor hari itu, sementara Maira hanya mendengarkan sambil sesekali menimpali. Bu Lestari makan dengan tenang. Namun setelah beberapa menit, ia tiba-tiba berkata, "Oh iya, hampir lupa." Semua orang menoleh. "Apa, Bu?" tanya Raka. Bu Lestari menyendok sedikit nasi sebelum melanjutkan dengan nada santai. "Ibu membawa uang cukup banyak ke sini minggu ini." Raka mengangkat alis. "Untuk apa?" "Ada keperluan," jawab Bu Lestari singkat. Ia menaruh sendoknya sebentar. "Kalau disimpan di rumah ibu, terlalu sepi. Jadi ibu pikir lebih aman di sini." Maira berhenti makan. Kalimat itu sebenarnya tidak aneh. Banyak orang tua merasa lebih aman menyimpan sesuatu di rumah anaknya.
Namun ada sesuatu dalam cara Bu Lestari mengatakan kalimat itu yang membuat udara di meja makan terasa berubah. "Disimpan di mana?" tanya Raka. "Di kamar tamu atas," jawab Bu Lestari. "Kamar yang biasanya ia gunakan jika menginap." Raka mengangguk. "Ya sudah, aman di sini." Bu Lestari tersenyum tipis. Ibu juga pikir begitu. Lalu matanya bergerak. Bukan ke Raka, bukan ke Maira, tetapi ke arah ruang tamu, tepat di kursi tempat tas Ibu Sari diletakkan sejak siang tadi. Tas kain sederhana berwarna coklat yang selalu dibawa ibunya kemana-mana. Tatapan itu hanya sebentar, namun cukup jelas. Maira melihatnya, dan entah kenapa, tatapan itu terasa seperti pesan yang tidak diucapkan. Ibu Sari juga mengikuti arah pandangan itu, lalu cepat-cepat berkata, "Oh, tas saya di luar. Nanti saya pindahkan ke kamar." Nada suaranya terdengar sedikit gugup. "Tidak apa-apa," kata Bu Lestari ringan. "Rumah ini luas." Ia kembali makan seolah tidak terjadi apa-apa. Namun Maira merasa dadanya semakin berat. Ia mencoba melanjutkan makan. Tetapi pikirannya mulai bekerja. Mengapa Bu Lestari tiba-tiba membicarakan uang? Mengapa harus menyebut jumlahnya cukup banyak? Dan mengapa tatapannya berhenti di tas ibunya? Tidak ada tuduhan. Tidak ada kalimat langsung. Namun justru itu yang membuat semuanya terasa lebih aneh. Seolah sebuah bayangan kecil baru saja diletakkan di tengah meja makan mereka. Percakapan kembali berjalan, tetapi tidak lagi terasa sama. Raka masih berbicara tentang pekerjaan. Bu Lestari sesekali menimpali. Namun Maira mulai lebih banyak diam. Matanya beberapa kali berpindah antara ibunya dan ibu mertuanya. Ibu Sari makan pelan, lebih pelan dari biasanya. Sementara Bu Lestari terlihat sangat santai. Setelah makan selesai, Ibu Sari segera berdiri. "Biar saya bereskan meja." "Tidak usah," kata Maira. "Tapi Ibu istirahat saja." Ibu Sari akhirnya mengangguk dan pergi ke ruang tamu untuk mengambil tasnya. Saat perempuan tua itu berjalan keluar ruangan, Maira merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seolah rumah ini perlahan berubah menjadi tempat yang penuh pengawasan. Bukan hanya dari dirinya, tetapi dari orang lain. Beberapa menit kemudian Maira berdiri dan berjalan ke ruang tamu. Ibunya sedang membuka tasnya sebentar sebelum membawanya ke kamar. "Kenapa, Bu?" tanya Maira. "Tidak apa-apa," jawab Ibu Sari cepat. "Ibu hanya memastikan obat Ibu ada di dalam." Maira menatap tas itu beberapa detik, lalu menatap ibunya. Lalu kembali ke arah ruang makan, tempat Bu Lestari masih duduk bersama Raka. Perasaan tidak nyaman itu sekarang berubah menjadi sesuatu yang lebih jelas. Kecurigaan kecil. Belum cukup kuat untuk disebut masalah. Namun cukup untuk membuat Maira menyadari satu hal baru malam ini. Ada ketegangan yang belum ia pahami sepenuhnya. Dan entah mengapa, ketegangan itu sepertinya baru saja dimulai. Ketegangan yang Maira rasakan semalam ternyata tidak hilang saat pagi datang. Justru sebaliknya. Sejak membuka mata, ia sudah merasa ada sesuatu yang tidak tenang di dalam rumah. Bukan karena suara keras atau pertengkaran, tetapi karena perasaan samar yang masih menempel di pikirannya sejak percakapan makan malam kemarin. Tentang uang. Tentang tas ibunya. Tentang tatapan Bu Lestari yang terlalu lama. Maira mencoba mengabaikan semuanya ketika turun dari kamar. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ia mungkin hanya terlalu sensitif. Rumah tangga memang sering penuh salah paham kecil. Namun begitu ia hampir mencapai tangga terakhir, suara keras tiba-tiba memecah pagi yang seharusnya tenang. "Raka!" Suara Bu Lestari terdengar dari lantai atas. Bukan panggilan biasa. Ada kepanikan di dalamnya. Maira berhenti di tengah tangga. "Raka, kamu kesini sebentar." Pintu kamar di lantai atas terbuka keras. Langkah kaki Raka terdengar bergegas naik dari ruang makan. "Ada apa, Bu?"
Tanya Raka dari atas. Beberapa detik kemudian suara Bu Lestari terdengar lagi. Kamu lihat amplop ibu di sini tidak? Nada suaranya lebih tinggi sekarang. Maira langsung naik beberapa anak tangga lagi tanpa sadar. Amplop apa? Tanya Raka. Uang ibu. Kalimat itu keluar hampir seperti tuduhan terhadap udara. Semalam ibu taruh di laci meja ini. Langkah kaki Maira berhenti di ujung tangga. Ia tidak masuk ke kamar. Tetapi cukup dekat untuk mendengar semuanya. Berapa? Tanya Raka. Lumayan banyak, jawab Bu Lestari cepat. Suara laci dibuka dan ditutup terdengar beberapa kali. Ibu yakin semalam ditaruh di sini? Tentu saja yakin. Ada jeda beberapa detik. Lalu Bu Lestari berkata lebih pelan, tetapi justru terdengar lebih berat. Tidak mungkin hilang sendiri. Kalimat itu seperti jatuh ke seluruh rumah. Maira merasakan dadanya menegang. Raka turun beberapa menit kemudian dengan wajah sedikit bingung. Maira, katanya. Iya. Kamu lihat amplop ibu? Amplop apa? Uang yang ibu simpan semalam. Maira menggeleng. Tidak. Ia belum sempat menambahkan apapun ketika Bu Lestari turun dari tangga. Wajahnya tidak lagi tenang seperti biasanya. Ia memegang sebuah laci kecil yang tadi ia keluarkan dari meja. Semalam jelas ada di sini, katanya. Ia meletakkan laci itu di meja ruang makan dengan gerakan tegas. Amplop coklat. Raka mengusap tengkuknya. Mungkin pindah tempat. Tidak, jawab Bu Lestari cepat. Matanya mulai menyapu ruang makan. Lalu ruang tamu. Lalu dapur. Seolah sesuatu sedang dihitung di kepalanya. Saat itu Ibu Sari keluar dari kamar tamu dengan langkah pelan. Ia baru selesai mandi dan masih menyeka rambutnya dengan handuk kecil. Ada apa? Tanyanya lembut. Maira langsung merasa jantungnya berdetak lebih keras. Bu Lestari tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Ibu Sari beberapa detik. Tatapan yang terlalu lama untuk sekadar kebetulan. Kamar ibu semalam dikunci, tanya Raka kepada ibunya. Tidak. Kenapa tidak dikunci? Rumah ini kan rumah sendiri. Kalimat itu terdengar wajar. Namun setelah itu Bu Lestari menambahkan dengan nada berbeda. Lagi pula, kita tidak sendirian di rumah. Udara di ruangan itu berubah. Maira merasakan tubuhnya menegang. Ia tahu arah kalimat itu bahkan sebelum Bu Lestari melanjutkan. Ibu tidak bilang siapa-siapa mengambilnya, kata Bu Lestari. Tetapi matanya kembali bergerak ke arah Ibu Sari. Ibu Sari berdiri diam beberapa langkah dari meja makan. Wajahnya berubah sedikit pucat. Uangnya hilang? Tanyanya pelan. Iya, jawab Bu Lestari singkat. Raka mencoba menengahi. Tenang dulu. Bu, kita cari saja. Sudah dicari, kata Bu Lestari. Ia menatap sekeliling rumah lagi. Lalu berkata dengan kalimat yang terasa seperti pisau halus. Yang pasti, uang tidak mungkin berjalan sendiri keluar dari laci. Ruangan menjadi sunyi. Maira bisa mendengar suara jam dinding di ruang tamu. Tik, tik, tik. Ibu Sari menggenggam ujung handuk di tangannya. Ia tidak membela diri, tidak juga bertanya lebih jauh. Tetapi Maira bisa melihat sesuatu berubah di mata ibunya. Kesadaran bahwa kalimat-kalimat itu perlahan sedang diarahkan padanya. Siapa saja yang masuk kamar ibu semalam? Tanya Raka. Bu Lestari berpikir sebentar. Tidak ada. Lalu ia menambahkan. Setidaknya, tidak ada yang seharusnya. Kata seharusnya itu terasa sangat berat. Maira tidak tahan lagi. Ibu maksudnya apa? Tanya Maira. Bu Lestari menatapnya. Ibu hanya bicara fakta. Fakta apa? Bahwa uang ibu hilang. Ia menoleh sedikit ke arah kamar tamu. Kita juga tahu siapa yang bukan penghuni rumah ini. Kalimat itu akhirnya diucapkan. Tidak menyebut nama.
Namun semua orang tahu kepada siapa arah kalimat itu jatuh. Ibu Sari menunduk pelan. Kalau ibu dituduh, katanya dengan suara sangat pelan. Tidak ada yang menuduh, potong Bu Lestari cepat. Tapi keadaan memang seperti ini. Maira merasakan panas naik ke wajahnya. Ia melihat ibunya. Perempuan yang sejak kemarin terus berusaha tidak merepotkan siapapun. Yang memasak, yang mencuci, yang bahkan meminta maaf karena terlalu banyak membantu. Dan sekarang, ia berdiri di tengah rumah anaknya sendiri seperti orang yang harus membuktikan dirinya tidak bersalah. Maira menarik napas panjang. Ia ingin membela ibunya. Ingin menghentikan semuanya saat itu juga. Tetapi satu hal membuatnya ragu. Jika ia langsung melawan sekarang, rumah ini bisa berubah menjadi medan perang. Namun jika ia diam, tuduhan itu bisa tumbuh lebih besar. Dan untuk pertama kalinya sejak uang itu disebut hilang, sebuah pikiran berbahaya muncul di kepala Maira. Jika semua orang mulai saling curiga, mungkin satu-satunya cara menghentikannya adalah dengan membuktikan kebenaran. Apapun hasilnya, pikiran tentang membuktikan kebenaran masih menggantung di kepala Maira ketika pagi itu berubah semakin tegang. Tidak ada yang benar-benar kembali ke aktivitas biasa setelah Bu Lestari mengatakan uangnya hilang. Rumah itu terasa seperti ruangan yang tiba-tiba kehilangan udara. Raka berdiri di dekat meja makan, memegang gelas yang sudah lama kosong. Ia terlihat mencoba berpikir rasional, tetapi wajahnya juga menyimpan kegelisahan. Bu Lestari duduk di kursi dengan punggung tegak, kedua tangannya terlipat di dada. Sikapnya bukan lagi sekadar cemas kehilangan uang. Ada sesuatu yang lebih keras di sana, keyakinan. Di sisi lain ruangan, Ibu Sari berdiri dengan tenang, meski wajahnya jelas lebih pucat dibanding beberapa menit sebelumnya. Maira berdiri di antara mereka semua. Di tengah. Di posisi yang tidak pernah ia bayangkan harus ia hadapi. Ibu tidak ingin menuduh siapa-siapa, kata Bu Lestari akhirnya. Nada suaranya lebih rendah sekarang, tetapi justru terdengar lebih berat. Tapi kita semua tahu, uang itu tidak mungkin hilang begitu saja. Maira mengangkat kepalanya. Ibu sudah bilang semalam disimpan di laci, lanjut Bu Lestari. Iya, jawab Raka pelan. Bu Lestari menoleh ke arah anaknya. Kamar ibu tidak dikunci. Iya. Dan yang masuk rumah ini hanya kita. Maira merasakan sesuatu di dadanya semakin menegang. Ia tahu arah percakapan ini bahkan sebelum kalimat berikutnya keluar. Bu Lestari menoleh perlahan. Tatapannya berhenti tepat pada Ibu Sari. Perempuan tua itu tidak bergerak. Ibu Sari, kata Bu Lestari. Nama itu akhirnya disebut. Ruangan terasa semakin sempit. Saya tidak ingin berprasangka, lanjutnya, tetapi nada suaranya tidak lagi terdengar seperti orang yang ragu. Namun, sejak ibu datang, hanya ibu yang bukan penghuni rumah ini. Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa usaha menyembunyikan maknanya. Maira langsung berbicara. Ibu, itu tidak adil. Namun Bu Lestari tidak menoleh padanya. Saya hanya menyampaikan fakta. Fakta apa? Suara Maira meninggi sedikit. Bahwa uang saya hilang. Maira menatap Raka. Untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, ia benar-benar berharap suaminya akan mengatakan sesuatu yang jelas. Membela. Atau setidaknya menghentikan tuduhan ini. Namun Raka hanya berdiri diam beberapa detik. Ia menarik napas panjang. Mungkin kita semua terlalu cepat menyimpulkan, katanya akhirnya. Kalimat itu terdengar seperti upaya menenangkan. Namun bagi Maira, itu bukan pembelaan. Itu penghindaran. Raka, kata Maira, suaranya lebih pelan sekarang. Kamu dengar apa yang ibu kamu bilang? Raka menatap istrinya. Aku tahu. Lalu, aku cuma ingin kita tenang dulu. Maira merasakan sesuatu retak di dalam dadanya. Ia tidak meminta suaminya berteriak membela ibunya. Ia hanya ingin satu kalimat sederhana.
bahwa ibunya tidak mungkin melakukan itu. Namun kalimat itu tidak datang. Di sisi lain ruangan, Ibu Sari akhirnya berbicara. Suaranya lembut, hampir seperti orang yang tidak ingin membuat keributan. Kalau memang ada yang hilang, katanya pelan, kita cari saja bersama. Bu Lestari mengangkat alis sedikit. Sudah dicari. Kalau begitu, mungkin ibu salah ingat tempat. Kalimat itu sederhana, tetapi membuat Bu Lestari tertawa kecil. Tawa yang tidak benar-benar lucu. Saya tidak pikun. Ruangan kembali sunyi. Ibu Sari menunduk sedikit. Maaf kalau perkataan saya salah. Maira menatap ibunya. Ada sesuatu yang sangat menyakitkan melihat perempuan itu tetap mencoba menjaga ketenangan bahkan ketika ia sedang dipermalukan. Kalau memang perlu, lanjut Ibu Sari perlahan, saya bisa membantu mencari. Bu Lestari menatapnya lama, lalu berkata dengan kalimat yang kali ini jauh lebih jelas. Yang saya khawatirkan bukan soal mencari. Ia berhenti sebentar. Yang saya khawatirkan adalah kalau uang itu sudah diambil. Kalimat itu akhirnya menjadi tuduhan terbuka. Maira merasakan panas naik ke wajahnya. Ibu, katanya keras. Namun Ibu Sari justru mengangkat tangan kecil, menenangkan anaknya. Tidak apa-apa, Ra. Suaranya tetap lembut. Kalau memang ada yang curiga pada ibu, ibu tidak bisa memaksa orang percaya. Kalimat itu membuat dada Maira terasa sesak. Ibunya tidak marah, tidak membela diri dengan keras. Justru memilih meredakan situasi yang jelas menyudutkannya. Raka mengusap wajahnya. Ini tidak akan selesai kalau kita saling tuduh, katanya. Namun lagi-lagi kalimat itu terasa seperti jalan tengah yang kosong. Bukan keberpihakan. Bu Lestari berdiri dari kursinya. Saya tidak menuduh, katanya lagi. Tapi saya juga tidak bisa pura-pura tidak melihat kenyataan. Ia mengambil gelas air dari meja. Uang itu hilang setelah ada orang baru di rumah ini. Tatapannya kembali ke Ibu Sari. Dan kali ini tidak ada lagi yang disembunyikan. Ruangan terasa seperti menahan napas. Maira memandang satu persatu wajah di depannya. Ibunya yang berdiri dengan kepala sedikit menunduk. Ibu mertuanya yang terlihat yakin dengan tuduhannya. Dan suaminya yang masih memilih berdiri di tengah tanpa benar-benar berpihak. Di dalam dadanya, sesuatu mulai berubah. Bukan lagi sekadar tidak nyaman. Bukan lagi sekadar marah. Tetapi perasaan yang lebih dalam. Kekecewaan. Terutama kepada orang yang seharusnya berdiri di sisinya. Beberapa detik kemudian Ibu Sari berkata pelan, kalau kehadiran saya membuat masalah, mungkin lebih baik saya pulang saja. Kalimat itu seperti pisau yang masuk perlahan ke dada Maira. Tidak, kata Maira cepat. Namun ibunya sudah menggeleng. Ibu tidak ingin rumah kalian jadi tidak tenang. Maira mengepalkan tangannya. Di dalam kepalanya, keputusan kecil yang tadi hanya berupa pikiran sekarang mulai berubah menjadi tekad. Jika mereka ingin mencari kebenaran, maka kebenaran itu harus benar-benar ditemukan. Apapun yang harus ia lakukan. Bahkan jika itu berarti membuka sesuatu di rumah ini yang selama ini tidak pernah ia periksa sebelumnya. Keputusan Maira untuk mencari kebenaran belum sempat ia lakukan ketika situasi di rumah itu berubah menjadi jauh lebih buruk. Kalimat Ibu Sari tentang pulang masih menggantung di udara ruang makan. Tidak ada yang langsung menjawabnya. Bahkan Raka terlihat seperti tidak tahu harus berkata apa. Maira berdiri di dekat ibunya, seolah ingin melindungi perempuan itu dari semua tatapan yang mulai terasa berat. Namun Bu Lestari tidak terlihat berniat menghentikan percakapan. Perempuan itu menegakkan punggungnya, lalu berkata dengan nada yang terdengar seperti orang yang sudah sampai pada kesimpulan. Sebenarnya ada cara sederhana untuk menyelesaikan ini. Maira langsung menoleh. Cara sederhana? Ia sudah mulai tidak menyukai kalimat itu bahkan sebelum Bu Lestari menjelaskan. Cara apa? Tanya Raka. Bu Lestari tidak langsung menjawab. Matanya bergerak perlahan ke arah ruang tamu.
ke arah kursi tempat tas Ibu Sari berada sejak tadi pagi. Tas kain coklat yang sederhana itu tampak begitu biasa. Namun sekarang, seolah-olah semua perhatian di ruangan itu tertarik ke sana. "Kita periksa saja," kata Bu Lestari akhirnya. Suara sendok yang dipegang Maira terjatuh pelan ke meja. "Apa maksud Ibu?" tanya Maira. Bu Lestari menatapnya. "Kalau tidak ada apa-apa di dalam tas itu, semuanya selesai." Kalimat itu terdengar seperti logika yang sederhana. Tetapi bagi Maira, kalimat itu terasa seperti penghinaan yang sangat jelas. "Ibu serius?" tanya Maira. Suaranya mulai bergetar. "Saya hanya ingin memastikan. Itu tas ibu saya." "Justru karena itu." Kalimat Bu Lestari keluar dengan sangat tenang. "Kalau Ibu Sari tidak mengambil apapun, kenapa harus takut diperiksa?" Ruangan kembali sunyi. Maira menoleh kepada Raka. Ia berharap, kali ini saja, suaminya akan menghentikan semuanya. "Raka," katanya pelan. Namun Raka tidak langsung menjawab. Ia terlihat berpikir. Benar-benar berpikir. Dan justru itulah yang membuat hati Maira semakin tenggelam. "Ini bukan soal takut atau tidak," kata Maira akhirnya. "Ini soal menghormati orang." Bu Lestari menghela napas kecil. "Justru karena saya ingin menghormati semua orang di rumah ini, saya ingin semuanya jelas." Ia menoleh ke arah Raka. "Kamu juga pasti tidak nyaman kalau uang ibu benar-benar hilang." Raka mengangguk pelan. "Iya. Tapi, jadi kenapa tidak kita selesaikan sekarang?" Kalimat itu menggantung di udara. Maira menatap wajah suaminya. Ia melihat sesuatu yang membuat dadanya semakin sakit. Keraguan. Bukan keyakinan bahwa ibunya tidak bersalah, tetapi keraguan yang sedang mencoba mencari jalan keluar. Akhirnya Raka berkata, "Mungkin kita bisa cek saja." Kalimat itu terasa seperti suara yang sangat jauh. Maira bahkan butuh beberapa detik untuk benar-benar memahami apa yang baru saja ia dengar. "Kamu setuju?" tanya Maira perlahan. Raka menatapnya. "Aku hanya ingin masalah ini selesai. Selesai dengan cara mempermalukan ibu saya." "Ini bukan mempermalukan." "Lalu apa?" Raka mengusap wajahnya. "Maira, kalau tidak ada apa-apa di tas itu, semuanya akan jelas." Kalimat itu terdengar hampir sama dengan yang dikatakan Bu Lestari. Dan justru itulah yang membuat dada Maira terasa seperti diremas. Suaminya tidak benar-benar menuduh. Tetapi ia juga tidak benar-benar percaya. Ia hanya memilih cara yang menurutnya paling cepat menyelesaikan masalah, tanpa menyadari apa yang harus dikorbankan. Di samping Maira, Ibu Sari akhirnya berbicara. Suaranya masih lembut. "Tidak apa-apa." Maira langsung menoleh. "Ibu, kalau memang perlu diperiksa, silakan saja." Kalimat itu membuat tenggorokan Maira terasa kering. "Ibu tidak perlu membuktikan apa-apa kepada siapapun," kata Maira cepat. Namun Ibu Sari hanya tersenyum kecil. "Saya tidak ingin rumah kalian bertengkar karena saya." Kalimat itu sederhana. Namun bagi Maira, itu terasa seperti luka baru. Ibunya masih memikirkan ketenangan rumah tangganya. Bahkan ketika ia sendiri sedang dipermalukan. Bu Lestari berdiri dan berjalan menuju ruang tamu. Ia mengambil tas coklat itu. Langkahnya tenang. Seolah ia sedang melakukan sesuatu yang sepenuhnya wajar. Maira merasakan jantungnya berdetak sangat keras. Ia ingin menghentikan semuanya. Namun ibunya sendiri sudah mengangguk pelan. "Silakan." Tas itu diletakkan di atas meja. Bu Lestari membuka resletingnya perlahan. Isi tas mulai terlihat. Dompet kecil, obat-obatan, sapu tangan, beberapa kertas resep dokter. Semuanya dikeluarkan satu persatu. Ruangan itu sunyi. Tidak ada yang berbicara. Setiap benda yang keluar dari tas itu terasa seperti pukulan kecil terhadap harga diri seseorang. Ketika tas itu akhirnya kosong,
Tidak ada amplop coklat. Tidak ada uang. Hanya benda-benda sederhana milik seorang ibu yang sedang sakit. Bu Lestari berhenti. Tangannya masih memegang tas itu. Namun wajahnya tidak menunjukkan rasa bersalah. Ia hanya berkata, "Ya, setidaknya kita sudah memastikan." Kalimat itu membuat Maira merasa darahnya mendidih. Memastikan? Seolah semua ini hanya pemeriksaan biasa. Seolah harga diri seseorang bisa dibuka dan ditutup seperti resleting tas. Raka berdiri diam. Ia terlihat sedikit lega, tetapi juga tidak berani menatap Maira. Dan di saat itulah Maira menyadari sesuatu yang jauh lebih menyakitkan daripada tuduhan tadi. Masalahnya bukan hanya tentang uang yang hilang. Masalahnya adalah suaminya benar-benar bersedia membiarkan ibunya diperlakukan seperti tersangka di rumah mereka sendiri. Sebuah retakan kecil terasa muncul di dalam hatinya. Retakan yang tidak pernah ia rasakan selama 3 tahun pernikahan mereka. Ia menatap Raka lama. Lalu menatap tas ibunya yang sekarang sudah kosong di meja. Di dalam kepalanya, sebuah keputusan baru mulai terbentuk. Jika mereka ingin mencari kebenaran, maka ia tidak akan lagi menunggu. Ia sendiri yang akan menemukan apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Tas itu sudah kosong. Semua isi milik Ibu Sari masih tergeletak di atas meja makan. Obat, dompet kecil, sapu tangan, dan beberapa kertas resep dokter yang sudah agak kusut karena sering dibuka. Tidak ada amplop. Tidak ada uang. Namun suasana di rumah itu tidak berubah menjadi lega seperti yang seharusnya terjadi setelah kebenaran sederhana itu terlihat. Justru sebaliknya. Udara terasa lebih berat dari sebelumnya. Maira berdiri di dekat meja. Tangannya mengepal tanpa ia sadari. Ia menatap tas ibunya yang terbuka. Lalu menatap wajah orang-orang di ruangan itu satu persatu. Ibu Sari berdiri diam dengan kepala sedikit menunduk. Raka berdiri di sisi meja dengan ekspresi yang sulit dibaca. Dan Bu Lestari masih memegang resleting tas itu. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang aneh. Lalu Bu Lestari mengembuskan napas pendek. "Ya," katanya datar. "Memang tidak ada di sini." Maira menunggu. Ia menunggu sesuatu yang seharusnya datang setelah kalimat itu. Permintaan maaf. Atau setidaknya pengakuan bahwa tuduhan tadi salah. Namun kalimat berikutnya justru membuat darah Maira terasa berdesir panas. Berarti sudah dipindahkan. Maira mengangkat kepalanya cepat. "Apa maksud ibu?" Bu Lestari menutup tas itu perlahan, lalu meletakkannya kembali di meja. "Sederhana saja," jawabnya. "Kalau tidak ada di tas, mungkin sudah disembunyikan di tempat lain." Ruangan itu seperti tiba-tiba kehilangan suara. Maira bahkan merasa telinganya berdengung. "Ibu serius mengatakan itu?" tanyanya. Bu Lestari menatapnya dengan wajah tenang. "Saya hanya bicara kemungkinan." "Setelah tas diperiksa pun ibu masih menuduh ibu saya?" "Saya tidak menuduh," jawab Bu Lestari dengan nada yang hampir sama seperti sebelumnya. "Tapi uang saya tetap hilang." Kalimat itu seperti tembok yang tidak bisa ditembus. Maira menoleh kepada Raka lagi. Ia ingin melihat apakah suaminya akan mengatakan sesuatu sekarang. Namun Raka hanya berdiri dengan wajah semakin tegang. "Mungkin kita perlu cari lagi di kamar ibu," katanya pelan kepada ibunya. Kalimat itu terdengar seperti upaya meredakan keadaan. Namun bagi Maira, itu terasa seperti menghindari inti masalah. "Raka," kata Maira pelan tapi tajam. "Kamu tidak dengar apa yang baru saja ibu kamu katakan?" Raka menatapnya. "Aku dengar." "Lalu?" "Aku cuma ingin semuanya jelas." Jawaban itu kembali terasa seperti dinding. Tidak membela. Tidak menentang. Hanya berdiri di tengah. Di sisi lain ruangan, Ibu Sari perlahan mulai memasukkan kembali barang-barangnya ke dalam tas. Gerakannya pelan, hampir hati-hati seperti seseorang yang takut menjatuhkan sesuatu yang rapuh. Maira langsung menghampirinya. "Ibu tidak perlu melakukan itu." Namun Ibu Sari hanya tersenyum kecil.
Selesai sudah, kan? Suaranya lembut. Terlalu lembut untuk situasi seperti ini. Ibu tidak mencuri apa-apa. Lanjutnya pelan. Itu saja yang penting. Maira menatap wajah ibunya. Ada sesuatu di mata perempuan itu yang membuat dadanya terasa semakin berat. Keletihan. Bukan hanya keletihan fisik, tetapi keletihan karena harus berdiri di tempat yang membuatnya tidak dipercaya. Beberapa detik kemudian Ibu Sari berkata pelan, "Maira." "Iya, Bu." "Ibu rasa, Ibu sebaiknya pulang saja." Kalimat itu seperti batu yang jatuh ke dalam dada Maira. "Tidak," jawab Maira cepat. "Ibu baru 2 hari di sini." Namun Ibu Sari menggeleng perlahan. Ibu tidak ingin tinggal di rumah yang meragukan Ibu. Kata terakhir itu diucapkan sangat hati-hati. Seolah ia tidak ingin terdengar menyalahkan siapapun. Namun justru itulah yang membuat kalimat itu terasa semakin menyakitkan. Maira menoleh ke arah Raka. Ia berharap suaminya akan berkata sesuatu. Meminta ibunya menghentikan tuduhan. Atau setidaknya meminta Ibu Sari tetap tinggal. Namun Raka hanya berdiri diam dengan wajah kaku. Sementara Bu Lestari berkata santai, "Kalau Ibu Sari memang ingin pulang, tentu kami tidak bisa melarang." Kalimat itu terdengar sopan. Tetapi bagi Maira, kalimat itu terasa seperti pintu yang dibuka lebar-lebar agar ibunya pergi. "Ibu belum sembuh sepenuhnya," kata Maira. "Tidak baik kalau pulang sendiri." "Ibu bisa naik taksi," jawab Ibu Sari pelan. "Ibu sudah biasa." Kalimat itu membuat Maira hampir tidak bisa menahan emosinya. Ibunya berbicara seolah ia tidak memiliki tempat di rumah anaknya sendiri. Maira menatap sekeliling rumah itu. Ruang makan yang ia pilih sendiri furniturnya. Dinding yang ia cat ulang tahun lalu. Rumah yang ia kira akan menjadi tempat paling aman bagi orang yang ia sayangi. Namun sekarang, ibunya berdiri di tengah ruangan ini seperti orang asing. Perasaan di dada Maira berubah lagi. Bukan hanya marah. Bukan hanya kecewa. Tetapi juga sesuatu yang lebih dingin. Kesadaran bahwa ada sesuatu yang sangat salah di rumah ini. Ibu Sari sudah menutup tasnya. Ia menggenggamnya dengan kedua tangan. "Aku antar ibu pulang," kata Maira akhirnya. Raka mengangkat kepala sedikit. "Maira." "Apa?" "Kita belum selesai dengan masalah uang itu." Kalimat itu membuat Maira menatap suaminya dengan tatapan yang berbeda dari sebelumnya. Lebih tajam. "Masalahnya bukan ibu saya," katanya pelan. Tidak ada yang menjawab. Beberapa menit kemudian Maira membantu ibunya mengambil sandal di dekat pintu. Saat Ibu Sari keluar dari rumah itu, Maira merasakan sesuatu berubah di dalam dirinya. Selama ini ia selalu berusaha menjaga keseimbangan. Menjaga agar rumah tangganya tetap tenang. Namun hari ini ibunya dipermalukan di rumahnya sendiri. Dan bahkan setelah terbukti tidak bersalah. Tuduhan itu masih belum berhenti. Saat menutup pintu rumah di belakang mereka, sebuah keputusan kecil muncul di kepala Maira. Ia tidak akan membiarkan semuanya berhenti di sini. Jika uang itu benar-benar hilang, ia akan menemukan siapa yang sebenarnya berbohong di rumah ini. Mobil yang dikemudikan Maira melaju pelan di jalan yang mulai sepi menjelang siang. Udara di dalam mobil terasa sunyi, bahkan suara mesin kendaraan pun seperti terlalu keras di telinga Maira. Di kursi penumpang, Ibu Sari duduk dengan tas coklatnya di pangku rapi. Tas yang beberapa jam lalu dibuka dan diperiksa di atas meja makan rumah anaknya. Maira menggenggam setir lebih kuat. Perasaan bersalah itu tidak berhenti sejak mereka meninggalkan rumah tadi. Bukan hanya karena ibunya dipermalukan, tetapi karena semua itu terjadi di rumahnya sendiri. Rumah yang seharusnya ia jaga. "Ibu tidak perlu pulang sebenarnya," kata Maira akhirnya, memecah keheningan. Ibu Sari tersenyum kecil tanpa menoleh. "Rumah kalian sudah cukup ramai. Itu bukan alasan. Ibu tidak ingin membuat keadaan semakin buruk." Kalimat itu terdengar sederhana,
Tetapi bagi Maira rasanya seperti tusukan halus. Seolah ibunya merasa dirinya adalah penyebab masalah. Padahal ia yang menjadi korban. Maira melirik ibunya sekilas. Wajah perempuan itu terlihat lelah, tetapi tetap berusaha terlihat tenang. Sejak tadi pagi Ibu Sari tidak pernah menangis. Tidak juga marah. Ia hanya diam dan memilih pergi. Dan justru itu yang membuat hati Maira terasa semakin berat. "Bu," kata Maira pelan. "Ibu benar-benar tidak mengambil uang itu, kan?" Ibu Sari menoleh dengan ekspresi terkejut kecil. "Maira." "Ibu tahu aku percaya ibu," Maira cepat menambahkan. "Aku hanya ingin mendengarnya dari ibu." Ibu Sari menatap anaknya beberapa detik. Kemudian mengangguk pelan. Ibu tidak pernah menyentuh uang siapapun. Nada suaranya tidak defensif. Tidak marah. Hanya jujur. Maira menarik napas panjang. Jawaban itu seharusnya membuatnya tenang. Namun justru memunculkan pertanyaan baru. Jika ibunya tidak mengambilnya, lalu siapa? Mobil akhirnya berhenti di depan rumah kecil Ibu Sari. Rumah sederhana yang sudah ditempati perempuan itu selama lebih dari 20 tahun. Begitu mesin dimatikan, Ibu Sari membuka pintu perlahan. "Sampai sini saja, Ra. Aku temani ibu masuk." "Tidak perlu. Kamu pasti masih banyak urusan." Namun Maira tetap turun. Ia membantu ibunya membuka pagar kecil rumah itu. Saat mereka berdiri di teras, Ibu Sari berkata pelan, "Jangan bertengkar dengan suamimu karena ibu." Kalimat itu membuat Maira menahan napas. "Masalahnya bukan ibu," jawab Maira. "Tapi rumah tangga itu harus dijaga." Maira tidak langsung menjawab. Ia hanya memeluk ibunya sebentar sebelum akhirnya kembali ke mobil. Perjalanan pulang terasa lebih berat daripada perjalanan datang. Di dalam kepalanya, semua percakapan pagi tadi terus berputar. Tuduhan. Tas yang diperiksa. Diamnya Raka. Tatapan Bu Lestari. Maira hampir tidak menyadari ketika ponselnya bergetar di kursi sebelahnya. Nama Nina muncul di layar. Nina adalah sahabatnya sejak kuliah, sekaligus rekan kerja yang sudah bertahun-tahun bekerja di kantor yang sama dengannya. Nina adalah orang yang biasanya bisa membaca perasaan Maira bahkan sebelum ia mengatakannya. Maira menekan tombol panggil balik. "Halo. Maira? Kamu kemana tadi? Aku lihat kamu keluar kantor cepat sekali." Suara Nina terdengar dari seberang. "Ada urusan rumah." "Suaramu aneh. Ada apa?" Maira ragu sebentar. Namun akhirnya ia berkata, "Pagi ini ibu mertuaku menuduh ibuku mencuri uang." Beberapa detik hening. Lalu Nina berkata pelan, "Tunggu. Apa?" Maira menceritakan semuanya. Dari amplop yang hilang, tuduhan Bu Lestari, tas ibunya yang diperiksa, sampai akhirnya Ibu Sari memilih pulang. Selama Maira bercerita, Nina hampir tidak memotong. Namun ketika cerita itu selesai, Nina mengembuskan napas panjang. "Ini aneh." "Aneh bagaimana?" "Pertama, uang itu hilang tepat setelah ibumu datang." "Ya." "Kedua, ibumu langsung dituduh." "Ya." "Ketiga, tasnya diperiksa dan tidak ada apa-apa." "Ya." "Dan ibu mertuamu masih tidak percaya?" Maira terdiam. "Menurutmu itu wajar?" lanjut Nina. Maira menatap jalan di depannya. "Entahlah. Aku juga bingung." Nina berpikir beberapa detik, lalu berkata, "Rumahmu ada CCTV, kan?" Maira mengerutkan dahi. "Ada." "Di ruang tamu?" "Iya." "Di lorong dekat tangga?" "Iya." "Di depan kamar tamu?" "Sebagian." Suara Nina tiba-tiba berubah lebih serius. "Kenapa kamu tidak cek rekamannya?" Maira terdiam. Pikiran itu sebenarnya belum pernah benar-benar muncul di kepalanya.
Selama ini ia terlalu sibuk menghadapi emosi yang terjadi. Kamu yakin CCTV di rumahmu aktif? Tanya Nina lagi. Seharusnya aktif. Kalau begitu kamu bisa lihat siapa saja yang masuk ke area kamar tamu. Kalimat itu terasa seperti lampu yang tiba-tiba menyala di dalam kepala Maira. CCTV. Selama ini rumah itu memang dipasangi kamera keamanan sejak 2 tahun lalu, setelah ada kasus pencurian di kompleks mereka. Maira bahkan ingat Raka yang bersikeras memasangnya. Namun entah kenapa, sejak semua kekacauan pagi tadi, ia tidak pernah memikirkan itu. Kalau uang itu benar-benar diambil seseorang, lanjut Nina, kamera pasti menangkap sesuatu. Maira menggenggam ponselnya lebih erat. Untuk pertama kalinya sejak pagi, sebuah kemungkinan nyata muncul di depannya. Bukti. Bukan sekadar tuduhan. Terima kasih, kata Maira pelan. Jangan berterima kasih dulu, jawab Nina. Cek dulu rekamannya. Maira menatap jalan yang menuju kembali ke rumahnya. Rumah yang sekarang terasa sangat berbeda. Rumah yang mungkin menyimpan jawaban. Ia menutup telepon perlahan. Lalu menyalakan mesin mobil lagi. Di dalam kepalanya, keputusan baru mulai terbentuk. Ia akan kembali ke rumah. Dan malam ini, ia akan membuka rekaman CCTV yang selama ini tidak pernah ia perhatikan. Malam itu rumah terasa jauh lebih sunyi daripada biasanya. Ketika Maira membuka pintu dan masuk ke dalam rumah, tidak ada suara televisi, tidak ada percakapan dari dapur, bahkan tidak ada langkah kaki Raka. Lampu ruang tamu menyala, tetapi suasananya terasa dingin dan kosong. Tas coklat milik ibunya sudah tidak ada di kursi tempat tadi pagi. Tas itu dibuka dan diperiksa. Namun bayangan kejadian itu masih terasa jelas di kepala Maira. Ia berdiri beberapa detik di ruang tamu, menarik napas perlahan. Pikiran Nina tentang CCTV kembali muncul di kepalanya. Jika memang ada sesuatu yang terjadi di rumah ini, kamera pasti melihatnya. Maira berjalan menuju lemari kecil di sudut ruang keluarga, tempat perangkat DVR CCTV rumah mereka disimpan. Kotak hitam kecil itu berkedip dengan lampu hijau yang menunjukkan sistem masih aktif. Raka memang pernah menjelaskan sekilas cara menggunakannya, tetapi saat itu Maira tidak terlalu memperhatikan. Ia hanya ingat bahwa rekaman bisa diputar ulang dari layar monitor yang terhubung ke perangkat itu. Maira menyalakan layar kecil di atas lemari. Beberapa kamera langsung muncul di layar. Ruang tamu, pintu depan, lorong menuju dapur, dan area tangga menuju lantai atas. Gambar-gambar itu bergerak secara real-time. Rumah yang sekarang terlihat tenang. Namun yang Maira butuhkan bukan gambar saat ini. Ia membutuhkan gambar dari kemarin malam. Dari saat uang itu masih ada. Maira menekan beberapa tombol di remote kecil yang tergeletak di dekat DVR. Menu pengaturan muncul. Ia mencoba membuka bagian playback. Layar berubah menjadi tampilan waktu dan kalender kecil. Namun ketika ia mencoba memilih tanggal kemarin, sistem justru kembali ke tampilan awal. Kenapa tidak bisa? Gumam Maira pelan. Ia mencoba lagi. Menekan tombol lain. Memutar pilihan waktu. Namun setiap kali ia mencoba membuka rekaman lama, layar justru kembali ke menu utama. Frustrasi mulai muncul. Ia menghela napas panjang. Maira menyandarkan tubuhnya ke kursi di depan lemari. Selama beberapa menit ia terus mencoba berbagai tombol, tetapi hasilnya tetap sama. Sistem itu jelas menyimpan rekaman. Namun ia tidak tahu cara membukanya. Ia menatap layar yang menampilkan ruang tamu kosong itu. Dalam bayangannya, kamera yang sama mungkin merekam sesuatu yang sangat penting kemarin. Sesuatu yang bisa membuktikan bahwa ibunya tidak bersalah. Namun jika ia tidak bisa mengaksesnya, semua itu tetap tersembunyi. Ponsel di tangannya terasa berat ketika ia akhirnya membuka daftar kontak. Nama seseorang muncul di pikirannya. Pak Arman. Maira mengingat pria itu dengan cukup jelas. Ia adalah teknisi keamanan kompleks yang 2 tahun lalu memasang sistem CCTV di rumah mereka setelah beberapa rumah tetangga mengalami pencurian. Pak Arman bukan hanya memasang kamera.
Ia juga yang mengatur sistem penyimpanan rekamannya. Saat itu ia sempat menjelaskan cara mengaksesnya. Namun Maira hanya mendengarkan setengah hati. Sekarang ia menyesalinya. Maira menekan nomor itu. Telepon berdering beberapa kali sebelum akhirnya diangkat. Halo. Suara pria paruh baya terdengar dari seberang. Pak Arman? Ini Maira dari rumah nomor 17. Oh, Bu Maira. Jawabnya cepat. Ada masalah dengan kameranya. Tidak rusak, Pak. Tapi, saya kesulitan membuka rekaman lama. Hari ini. Bukan. Saya ingin lihat rekaman kemarin. Pak Arman terdiam sebentar. Biasanya bisa lewat menu playback. Saya sudah coba. Tapi tidak berhasil. Suara Pak Arman terdengar berpikir. Kalau begitu mungkin harus dibuka langsung dari sistemnya. Bisa dibantu. Sekarang. Maira melihat jam di ponselnya. Hampir pukul 8 malam. Ia ragu sebentar. Namun bayangan wajah ibunya yang dipermalukan pagi tadi muncul lagi. Iya, Pak. Kalau tidak merepotkan. Pak Arman tertawa kecil. Saya masih di pos keamanan kompleks. 15 menit lagi saya ke sana. Terima kasih banyak, Pak. Maira menutup telepon dan kembali menatap layar monitor. Detik demi detik terasa berjalan lebih lambat. Beberapa menit kemudian suara bel rumah berbunyi. Maira membuka pintu dan melihat Pak Arman berdiri dengan tas kecil berisi peralatan. Pria itu mengenakan seragam keamanan kompleks dengan wajah ramah yang sama seperti yang Maira ingat. Ada yang ingin dilihat dari rekamannya, Bu? Tanyanya sambil masuk. Iya, Pak. Maira mempersilakan pria itu menuju ruang keluarga. Pak Arman langsung duduk di depan DVR dan mulai menekan beberapa tombol dengan gerakan yang jauh lebih percaya diri dibanding Maira. Nah, ini menu yang benar, katanya sambil menunjuk layar. Tampilan kalender muncul lagi. Kali ini Pak Arman memilih tanggal kemarin dengan cepat. Lalu memilih kamera di lorong dekat tangga. Biasanya kalau mau lihat siapa yang naik ke kamar tamu, kamera ini yang paling jelas. Jelasnya. Maira berdiri di belakangnya, memperhatikan layar dengan jantung berdebar. Rekaman mulai diputar. Angka waktu di sudut layar bergerak mundur. Sore, malam, pagi. Gambar orang-orang yang lewat mulai muncul di layar. Maira melihat dirinya sendiri berjalan melewati lorong itu kemarin. Kemudian Raka. Kemudian beberapa potongan waktu kosong. Pak Arman memajukan rekaman sedikit demi sedikit. Kalau uangnya disimpan malam, kita cari dari jam malam, katanya. Maira mengangguk pelan. Ia menatap layar tanpa berkedip. Di dalam dadanya, perasaan yang muncul bukan hanya harapan. Ada juga ketakutan. Karena jika kamera itu benar-benar menunjukkan sesuatu, kebenaran mungkin tidak akan mudah diterima oleh semua orang di rumah ini. Dan saat rekaman terus bergerak menuju waktu yang semakin mendekati kejadian hilangnya uang itu, Maira merasakan satu hal dengan sangat jelas. Ia benar-benar akan menemukan sesuatu malam ini. Layar monitor di depan Maira memancarkan cahaya kebiruan yang membuat ruang keluarga terlihat lebih dingin dari biasanya. Jam di sudut rekaman terus berjalan. Pukul 21.03. Pukul 21.07. Pukul 21.12. Maira berdiri di belakang kursi tempat Pak Arman duduk. Kedua tangannya saling menggenggam tanpa sadar. Ia bahkan tidak menyadari napasnya menjadi lebih pendek setiap kali angka waktu di layar bergerak maju. Pak Arman menekan tombol jeda sesekali, lalu memajukan rekaman beberapa detik. Kita cari sekitar waktu malam setelah semua orang masuk kamar, katanya pelan, tetap fokus pada layar. Maira mengangguk, meskipun Pak Arman tidak melihatnya. Pikirannya kembali ke malam sebelum kejadian itu. Ia ingat mereka makan malam bersama. Bu Lestari sempat menyinggung tentang uang yang ia bawa. Setelah itu semua orang kembali ke kamar masing-masing. Tidak ada yang terlihat aneh saat itu. Namun sekarang, semua detail kecil terasa mencurigakan.
Rekaman terus diputar. Kamera lorong memperlihatkan ruang yang sepi. Lampu lorong menyala terang, menerangi pintu-pintu kamar di lantai bawah, termasuk pintu kamar tamu. Kamar tempat Ibu Sari menginap. Pukul 21.24. Tiba-tiba sebuah bayangan muncul di ujung lorong. Seseorang berjalan pelan mendekat. Pak Arman langsung menekan tombol jeda. Sebentar. Ia memutar ulang beberapa detik. Sosok itu terlihat lebih jelas sekarang. Seorang perempuan berjalan dengan langkah perlahan, mengenakan pakaian rumah. Maira langsung mengenalinya. Bu Lestari, ibu dari Raka, mertua Maira. Perempuan itu terlihat berjalan menuju pintu kamar tamu. Maira menahan napas. Bu Lestari, gumamnya tanpa sadar. Pak Arman tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya memperbesar tampilan gambar. Di layar terlihat Bu Lestari berhenti tepat di depan pintu kamar tamu. Tangannya terlihat memegang sesuatu kecil, mungkin ponsel. Ia menoleh ke kiri dan kanan lorong sebentar. Gerakan yang cepat, seolah memastikan tidak ada orang. Kemudian pintu kamar tamu terbuka. Bu Lestari masuk ke dalam. Pak Arman memajukan rekaman. Pintu kamar tamu tertutup kembali. Lorong kembali kosong. Sun. Hanya lampu yang tetap menyala. Maira merasakan sesuatu bergerak di dalam dadanya. Kenapa? Beliau masuk ke kamar tamu, katanya pelan. Suara itu lebih seperti bisikan kepada dirinya sendiri. Pak Arman memajukan rekaman lagi. Waktu terus berjalan. Pukul 21.26. Pukul 21.28. Pukul 21.31. Baru pada menit berikutnya pintu kamar tamu terbuka lagi. Bu Lestari keluar. Ia berjalan kembali ke arah ruang keluarga. Langkahnya terlihat sama seperti sebelumnya. Tidak terburu-buru. Namun Maira merasa ada sesuatu yang aneh dalam gerakan itu. Pak Arman menghentikan rekaman. Ini sebelum uangnya dilaporkan hilang, tanyanya. Maira mengangguk perlahan. Pagi tadi. Pak Arman menyandarkan tubuhnya ke kursi. Berarti semalam ibu itu masuk ke kamar tamu. Kata-kata itu terdengar sederhana. Namun bagi Maira, kalimat itu seperti memicu sesuatu yang jauh lebih besar. Bu Lestari masuk ke kamar tamu. Kamar tempat amplop uang itu berada. Beberapa jam sebelum uang itu dinyatakan hilang. Maira menatap layar tanpa berkedip. Pak, bisa diperbesar lagi. Pak Arman mencoba memperbesar gambar saat Bu Lestari keluar dari kamar. Namun kualitas rekaman tidak terlalu tinggi. Gerakan tangan Bu Lestari terlihat, tetapi tidak jelas apakah ia membawa sesuatu. Resolusi kameranya memang standar keamanan. Bu, jelas Pak Arman. Tidak terlalu detail. Maira menelan ludah. Apakah ada kamera di dalam kamar tamu? Pak Arman langsung menggeleng. Tidak ada. Biasanya kamera hanya di area umum. Artinya satu hal menjadi jelas. Apapun yang terjadi di dalam kamar itu, tidak ada yang melihatnya. Maira menatap kembali potongan rekaman tadi. Bu Lestari masuk. Beberapa menit kemudian keluar. Itu saja yang terlihat. Tidak ada gambar amplop. Tidak ada gambar uang. Tidak ada bukti bahwa sesuatu benar-benar diambil. Namun satu hal tetap mengganggu pikirannya. Jika Bu Lestari memang hanya masuk sebentar tanpa melakukan apa-apa, kenapa ia tidak pernah mengatakan itu? Kenapa ia justru langsung menuduh ibunya? Perasaan tidak nyaman itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih tajam. Kecurigaan. Pak Arman mematikan layar sebentar lalu berkata pelan. Kalau hanya dari rekaman ini, belum bisa menyimpulkan apa-apa. Maira tahu itu. Rekaman ini hanya menunjukkan seseorang masuk kamar. Tidak lebih. Namun bagi Maira, itu sudah cukup untuk membuat pikirannya berputar. Karena orang yang masuk ke kamar itu adalah orang yang paling keras menuduh ibunya. Pak Arman berdiri sambil merapikan tas peralatannya. Kalau ibu butuh salinan rekaman ini,
Saya bisa bantu simpan. Maira menatap layar yang masih memperlihatkan gambar lorong kosong. Ia ragu beberapa detik. Menyimpan rekaman itu berarti satu hal. Ia benar-benar siap membuka sesuatu yang mungkin merusak hubungan di rumahnya sendiri. Namun bayangan wajah ibunya yang dipermalukan kembali muncul. Maira menarik napas panjang. Pak Arman menoleh. Tolong simpan potongan rekaman itu. Baik, Bu. Maira menatap layar untuk terakhir kalinya malam itu. Hatinya tidak lagi hanya dipenuhi keraguan. Sekarang ada keputusan kecil yang mulai terbentuk. Ia tidak akan langsung menuduh siapapun. Namun mulai malam ini, ia akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumahnya sendiri. Ruang keluarga kembali sunyi setelah Pak Arman pulang. Suara pintu yang tertutup tadi masih terasa menggema di telinga Maira. Ia berdiri beberapa saat di depan lemari kecil tempat perangkat CCTV berada, menatap layar yang kini hanya menampilkan gambar rumah dalam keadaan biasa. Lorong kosong. Ruang tamu sepi. Tidak ada yang terlihat mencurigakan. Namun di kepala Maira, potongan rekaman tadi terus berputar. Bu Lestari berjalan ke kamar tamu. Masuk. Lalu keluar beberapa menit kemudian. Tidak ada bukti jelas bahwa sesuatu diambil. Tetapi bagi Maira, itu sudah cukup untuk membuat satu pertanyaan besar muncul. Kenapa? Kenapa Bu Lestari masuk ke kamar itu? Kenapa ia tidak pernah menyebutkannya? Dan kenapa ia justru menjadi orang pertama yang menuduh Ibu Sari? Maira duduk kembali di kursi depan monitor. Jari-jarinya masih menggenggam remote kecil DVR. Pak Arman tadi memang sudah menyalin potongan rekaman itu. Tetapi sebelum pulang, ia juga menjelaskan satu hal. Kalau mau melihat kamera lain, Ibu bisa pilih di menu ini. Kadang sudut yang berbeda memberi gambar lebih jelas. Kalimat itu terus terngiang di kepala Maira. Ia menekan tombol menu lagi. Daftar kamera muncul di layar. Kamera ruang tamu. Kamera lorong. Kamera pintu depan. Kamera dapur. Maira ragu sebentar. Namun akhirnya ia memilih kamera ruang tamu. Rekaman dari waktu yang sama mulai diputar. Gambar memperlihatkan ruang tamu malam hari. Lampu masih menyala. Sofa tempat mereka duduk setelah makan malam terlihat kosong. Jam di sudut layar menunjukkan waktu sekitar pukul 21.10. Maira mencondongkan tubuh ke depan. Ia memajukan rekaman beberapa menit. Tiba-tiba seseorang masuk ke dalam frame kamera. Raka. Suaminya. Ia berjalan dari arah dapur menuju ruang tamu. Langkahnya pelan. Seolah tidak ingin membuat suara. Beberapa detik kemudian sosok lain muncul. Bu Lestari. Ibu Raka. Mereka berhenti di tengah ruang tamu. Kamera tidak memiliki suara, tetapi gerakan tubuh mereka terlihat jelas. Mereka sedang berbicara. Raka terlihat sedikit menunduk. Bu Lestari berbicara sambil menggerakkan tangannya beberapa kali. Maira menatap layar dengan perasaan yang semakin tidak nyaman. Ia memajukan rekaman sedikit. Percakapan itu berlangsung sekitar 1 menit. Lalu Raka menoleh ke arah lorong. Ke arah kamar tamu. Gerakan kecil itu membuat dada Maira terasa menegang. Raka kemudian berkata sesuatu lagi kepada ibunya. Bu Lestari mengangguk. Sebuah anggukan yang lambat. Kemudian Bu Lestari berjalan keluar dari ruang tamu. Menuju lorong. Menuju tempat yang sama yang terlihat di kamera sebelumnya. Maira menghentikan rekaman. Tangannya tiba-tiba terasa dingin. Potongan gambar itu terasa seperti menyatukan dua kejadian yang sebelumnya terpisah. Percakapan di ruang tamu. Lalu Bu Lestari masuk ke kamar tamu. Jantung Maira mulai berdetak lebih cepat. Tidak mungkin, bisiknya pelan. Namun sesuatu di dalam dirinya memaksanya untuk melihat lebih jauh. Ia memutar kembali rekaman itu dari awal. Memperhatikan setiap gerakan. Setiap arah pandangan. Setiap jeda kecil. Dan saat rekaman berjalan lagi, sebuah detail baru muncul. Sebelum meninggalkan ruang tamu,
Bu Lestari sempat membuka tas kecil yang ia bawa. Ia mengeluarkan sesuatu. Sebuah amplop putih. Maira langsung mengenali bentuk itu. Amplop yang sama seperti yang disebut Bu Lestari saat makan malam. Amplop uang. Bu Lestari memegang amplop itu sebentar sambil mengatakan sesuatu kepada Raka. Kemudian ia memasukkannya kembali ke dalam tas. Dan berjalan menuju lorong. Menuju kamar tamu. Menuju tempat amplop itu kemudian dinyatakan hilang. Tangan Maira perlahan menjauh dari remote. Dadanya terasa sesak. Potongan-potongan kejadian itu sekarang mulai membentuk sesuatu yang jauh lebih jelas. Bu Lestari membawa amplop. Ia berbicara dengan Raka. Lalu ia masuk ke kamar tamu. Dan keesokan paginya, ia menuduh Ibu Sari mencuri. Pikiran itu terasa terlalu berat untuk diterima sekaligus. Maira menutup mata sejenak. Namun gambar di layar seolah tetap menempel di kepalanya. Satu pertanyaan mulai muncul dengan jelas. Apakah ini semua direncanakan? Dan jika iya, seberapa banyak yang diketahui Raka? Maira membuka mata lagi. Ia memajukan rekaman beberapa menit lagi. Kini kembali ke kamera lorong. Waktu menunjukkan pukul 21.24. Sama seperti potongan rekaman sebelumnya. Bu Lestari berjalan menuju kamar tamu. Masuk. Pintu tertutup. Beberapa menit kemudian pintu terbuka lagi. Namun kali ini Maira memperhatikan satu hal yang sebelumnya tidak terlalu ia perhatikan. Saat keluar dari kamar tamu, tas kecil Bu Lestari terlihat lebih tipis. Amplop putih itu tidak terlihat lagi. Maira merasakan sesuatu runtuh perlahan di dalam dirinya. Ia tidak lagi hanya mencurigai. Ia mulai melihat gambaran yang jauh lebih menyakitkan. Namun satu hal masih membuat pikirannya berputar. Raka. Apakah suaminya tahu? Atau ia hanya berbicara dengan ibunya tanpa mengerti apa yang akan terjadi? Pertanyaan itu terasa seperti garis tipis antara dua kemungkinan besar. Kebenaran yang berbeda. Dan keduanya sama-sama menakutkan. Maira duduk diam beberapa menit di depan layar. Kemudian perlahan ia mengambil ponselnya. Ia membuka galeri tempat Pak Arman tadi mengirim salinan rekaman. Video pendek itu terlihat jelas di layar. Bukti kecil. Namun cukup untuk mengguncang rumah tangganya. Maira menatap nama kontak Raka di daftar panggilan. Jarinya hampir menekan tombol telepon. Namun ia berhenti. Jika ia bertanya sekarang, Raka bisa saja menyangkal. Atau bahkan menghapus jejak lain yang mungkin masih ada. Maira menurunkan ponselnya kembali. Di dalam dadanya, sebuah keputusan kecil mulai terbentuk. Ia belum akan bertanya. Belum akan menuduh. Tetapi mulai malam ini, ia akan menyimpan semua bukti itu diam-diam. Dan mencari tahu seberapa dalam sebenarnya kebohongan yang terjadi di rumahnya sendiri. Malam semakin larut, tetapi Maira belum beranjak dari ruang keluarga. Lampu utama sudah ia matikan sejak 1 jam lalu. Hanya cahaya dari layar monitor CCTV dan lampu kecil di sudut ruangan yang menerangi wajahnya. Di tangannya, ponsel masih menampilkan video rekaman yang tadi disalin oleh Pak Arman. Ia sudah menontonnya berkali-kali. Potongan gambar yang sama. Raka berbicara dengan Bu Lestari. Bu Lestari menunjukkan amplop. Lalu berjalan menuju kamar tamu. Semakin sering Maira melihatnya, semakin jelas satu kenyataan yang sebelumnya sulit ia terima. Kejadian pagi tadi bukan sekadar kesalahpahaman. Ada sesuatu yang direncanakan. Namun satu hal masih menggantung. Percakapan mereka. Rekaman kamera ruang tamu tidak memiliki suara. Maira hanya bisa menebak dari gerakan bibir dan bahasa tubuh. Itu belum cukup. Ia menatap layar monitor CCTV lagi. Pikirannya kembali pada sesuatu yang pernah disebut Pak Arman 2 tahun lalu saat pemasangan sistem keamanan. Saat itu pria itu sempat berkata bahwa beberapa kamera memiliki mikrofon kecil untuk merekam suara di area umum. Maira tidak pernah benar-benar memikirkan hal itu lagi. Sampai sekarang.
Ia menekan menu pengaturan sekali lagi. Mencari bagian lain dari sistem itu. Beberapa opsi muncul di layar. Video, playback, storage, dan satu menu kecil di bagian bawah. Audio channel. Jantung Maira berdetak sedikit lebih cepat. Ia membuka menu itu. Daftar kamera muncul lagi. Kamera ruang tamu memiliki ikon kecil berbentuk speaker di sampingnya. Artinya, kamera itu memang merekam suara. Tangan Maira terasa sedikit gemetar saat ia kembali membuka rekaman yang sama. Waktu, pukul 21.10 malam. Video mulai berjalan. Raka muncul di layar. Beberapa detik kemudian Bu Lestari masuk dari arah dapur. Maira menekan tombol aktifkan audio. Suara statis kecil terdengar. Kemudian percakapan mulai terdengar samar dari speaker kecil monitor. Suara pertama adalah suara Bu Lestari. Sudah kamu pikirkan? Suara itu terdengar lebih pelan dibanding biasanya, tetapi tetap jelas. Raka menjawab, "Iya." Nada suaranya rendah. Seolah mereka memang sengaja berbicara pelan. Maira menahan napas. Percakapan itu berlanjut. "Kamu yakin ini perlu?" tanya Raka. Bu Lestari tertawa kecil. "Kadang orang harus diuji dulu baru terlihat aslinya." Jantung Maira terasa seperti jatuh ke dasar dadanya. Ia mendekatkan tubuhnya ke monitor. Raka kembali berbicara. "Aku hanya tidak ingin ini terlalu jauh." "Tenang saja," jawab Bu Lestari. "Ini hanya untuk melihat bagaimana sikap mereka." Maira mengerutkan kening. "Mereka." Bu Lestari melanjutkan. Maira terlalu membela ibunya. Seolah rumah ini milik mereka. Kalimat itu terasa seperti sesuatu yang dingin menusuk dada Maira. Raka tidak langsung menjawab. Beberapa detik hanya terdengar suara napas samar dari mikrofon. Lalu akhirnya ia berkata, "Ibu hanya ingin menguji." "Iya." Suara Bu Lestari terdengar tegas. Kalau ibunya memang jujur, tidak akan ada masalah. Maira merasakan napasnya mulai berat. Ia tidak bergerak sedikit pun. Percakapan itu terus berjalan. "Besok pagi kita lihat reaksinya," lanjut Bu Lestari. Raka terdengar ragu. Kalau Maira marah, justru itu yang ingin ibu lihat. Maira menatap layar tanpa berkedip. Dunia di sekelilingnya terasa mengecil. Seolah hanya ada suara dari rekaman itu yang tersisa. Raka berkata lagi, "Jangan sampai ibu mempermalukan orang." Bu Lestari langsung menjawab, "Kalau dia tidak mengambil apa-apa, kenapa harus malu?" Kalimat itu membuat tangan Maira perlahan menutup mulutnya sendiri. Ia hampir tidak menyadari bahwa air matanya mulai turun. Namun percakapan itu belum selesai. Beberapa detik kemudian Bu Lestari berkata dengan nada yang lebih rendah, "Kamu lihat saja. Dari situ kita tahu siapa yang sebenarnya layak tinggal di rumah ini." Raka tidak menjawab. Namun ia tidak juga menolak. Ia hanya berkata pelan, "Lakukan saja kalau ibu yakin." Kalimat itu terasa seperti sesuatu yang pecah di dalam dada Maira. Karena sekarang semuanya jelas. Bukan hanya Bu Lestari yang merencanakan semua ini. Raka tahu. Raka mendengar rencana itu. Dan Raka tidak menghentikannya. Maira menghentikan rekaman. Ruangan kembali sunyi. Namun kali ini kesunyian itu terasa jauh lebih berat daripada sebelumnya. Ia duduk diam dengan kedua tangan di pangkuannya. Selama beberapa menit ia bahkan tidak menyadari air matanya terus jatuh. Semua potongan kejadian pagi tadi kembali muncul di kepalanya. Tas ibunya diperiksa. Tatapan Bu Lestari yang menuduh. Diamnya Raka di meja makan. Sekarang semuanya terlihat berbeda. Bukan lagi sekadar keraguan. Melainkan bagian dari sebuah ujian. Ujian yang menjadikan ibunya sebagai bahan percobaan. Maira menarik napas panjang, tetapi dadanya tetap terasa sesak. Ia mematikan monitor CCTV. Ruangan langsung menjadi lebih gelap.
Di dalam kegelapan itu, satu kenyataan terasa semakin jelas. Suaminya ikut membiarkan ibunya dipermalukan. Bukan karena tidak tahu, tetapi karena ia ingin melihat bagaimana Maira akan bereaksi. Ponsel di tangan Maira terasa berat. Ia membuka galeri lagi. Video rekaman percakapan itu tersimpan jelas di sana. Bukti yang tidak bisa disangkal. Ia menatap nama Raka di daftar kontaknya lagi. Kali ini perasaannya berbeda. Bukan hanya sedih. Ada sesuatu yang lebih dingin muncul di dalam dirinya. Sebuah kesadaran. Rumah tangganya mungkin tidak pernah seaman yang ia pikirkan. Namun Maira tidak langsung menelepon. Ia menutup layar ponselnya perlahan. Di dalam dadanya, sebuah keputusan kecil namun berbahaya mulai terbentuk. Besok pagi, ia akan menunggu Raka pulang. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Maira akan bertanya langsung kepada suaminya. Mengapa ia rela menjadikan ibu Maira sebagai bagian dari sebuah ujian yang kejam? Pagi itu Maira bangun lebih awal daripada biasanya. Rumah masih gelap ketika ia keluar dari kamar. Udara terasa dingin, tetapi pikirannya jauh lebih dingin daripada itu. Malam sebelumnya hampir tidak memberinya waktu tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, potongan suara dari rekaman CCTV kembali terdengar di kepalanya. Kadang orang harus diuji dulu baru terlihat aslinya. Besok pagi kita lihat reaksinya. Dan yang paling menghancurkan, lakukan saja kalau ibu yakin. Suara Raka. Suara suaminya sendiri. Maira berdiri di dapur beberapa menit tanpa melakukan apapun. Ia hanya menatap meja makan tempat semuanya terjadi kemarin. Tempat tas ibunya dibuka. Tempat tuduhan dilontarkan. Tempat Raka duduk tanpa benar-benar membela siapapun. Sekarang Maira tahu kenapa. Ia menarik napas panjang, lalu kembali ke ruang keluarga. Laptop sudah ia siapkan di atas meja. File rekaman CCTV tersimpan rapi di dalamnya. Hari ini ia tidak ingin lagi menyimpan semuanya sendirian. Sekitar pukul 9 pagi, suara mobil berhenti di depan rumah. Raka masuk dengan langkah biasa, seolah hari ini tidak berbeda dari hari lainnya. Ia meletakkan tas kerjanya di sofa dan menatap Maira yang sudah duduk di ruang keluarga. "Kamu tidak ke kantor?" tanyanya. "Tidak hari ini." Nada suara Maira datar. Raka memperhatikan wajah istrinya beberapa detik. "Ada yang ingin kamu bicarakan?" "Iya." Maira menatapnya langsung. "Tapi kita tunggu satu orang lagi." Raka mengerutkan kening. "Siapa?" Bel rumah berbunyi sebelum Maira menjawab. Ia bangkit dan membuka pintu. Bu Lestari berdiri di sana dengan ekspresi yang biasa. Wajah yang selalu menunjukkan keyakinan bahwa ia memiliki kendali atas situasi. "Kamu bilang ada yang penting?" tanya perempuan itu sambil masuk. "Iya, Bu." Bu Lestari melangkah ke ruang keluarga, lalu berhenti ketika melihat Raka juga ada di sana. "Ada apa ini?" Maira belum menjawab ketika suara motor berhenti di depan rumah. Beberapa detik kemudian seorang pria masuk melalui pintu yang masih terbuka. Dimas, adik laki-laki Raka. Dimas datang dengan ekspresi bingung. Ia adalah orang yang jarang terlibat dalam konflik keluarga. Selama ini ia sering menjadi penengah jika terjadi perdebatan antara ibunya dan kakaknya. "Kak, kamu bilang aku harus datang?" tanya Dimas kepada Raka. Raka terlihat sama bingungnya. "Aku tidak memanggilmu." Semua mata akhirnya tertuju pada Maira. "Aku yang memanggil Dimas," kata Maira tenang. Dimas menatap kakak iparnya dengan heran. "Ada apa sebenarnya?" Maira tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke meja kecil tempat laptop berada. "Duduk saja dulu." Raka mulai terlihat tidak nyaman. "Maira, kamu bisa jelaskan?" "Sebentar saja." Nada suara Maira tidak keras, tetapi cukup membuat Raka berhenti bicara. Semua orang akhirnya duduk di ruang keluarga. Raka di sofa sebelah kanan.
Bu Lestari di kursi tunggal dengan tangan terlipat. Dimas di kursi dekat meja. Maira berdiri di depan laptop. Beberapa detik ruangan itu sunyi. Kemudian Maira berkata pelan, "Kemarin ibu saya dituduh mencuri uang." Bu Lestari langsung menyahut, "Itu bukan tuduhan. Uangnya memang hilang." Maira menatapnya. "Dan tas ibu saya sudah diperiksa. Karena dia satu-satunya orang luar di rumah ini." Maira tidak menanggapi kalimat itu. Ia hanya membuka file video di laptopnya. "Sebelum kita melanjutkan pembicaraan, saya ingin menunjukkan sesuatu." Raka mulai gelisah. "Menunjukkan apa?" Maira tidak menjawab. Ia menekan tombol play. Video CCTV ruang tamu muncul di layar laptop. Rekaman malam sebelum kejadian. Raka terlihat berjalan ke ruang tamu. Beberapa detik kemudian Bu Lestari masuk. Ruangan langsung sunyi. Dimas mencondongkan tubuh ke depan, mencoba memahami apa yang ia lihat. Video itu terus berjalan. Raka dan Bu Lestari terlihat berbicara. Lalu Bu Lestari membuka tasnya. Amplop putih terlihat di tangannya. Bu Lestari tiba-tiba berdiri. "Apa maksudmu memutar ini?" Maira tidak menghentikan video. "Lihat saja sampai selesai, Bu." Beberapa detik kemudian di layar terlihat Bu Lestari berjalan keluar menuju lorong. Menuju kamar tamu. Menuju kamar tempat amplop itu kemudian hilang. Video berhenti. Ruangan terasa seperti kehilangan udara. Raka tidak bergerak. Bu Lestari menatap layar dengan wajah yang mulai tegang. Dimas terlihat kebingungan. "Maksudnya?" katanya pelan. Maira menatap mereka satu persatu. "Ini belum semuanya." Ia membuka file lain. Kali ini rekaman dari kamera lorong. Bu Lestari terlihat masuk ke kamar tamu. Beberapa menit kemudian keluar lagi. Tasnya terlihat berbeda. Amplop tidak lagi terlihat. Video berhenti. Keheningan di ruangan itu terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya sejak Maira mengenalnya. Raka benar-benar kehilangan kata-kata. Ia membuka mulut, tetapi tidak ada suara yang keluar. Sementara Bu Lestari langsung berdiri. "Kamu menuduh ibu sendiri." "Saya tidak menuduh," jawab Maira pelan. Ia menatap layar laptop. "Saya hanya menunjukkan apa yang terekam." Bu Lestari menggeleng keras. "Itu tidak membuktikan apa-apa." "Ibu masuk ke kamar tamu karena ibu ingin memastikan sesuatu." "Apa?" Bu Lestari terdiam sesaat. Lalu ia berkata cepat. "Ibu hanya ingin melihat apakah amplop itu masih di sana." "Kenapa ibu tidak pernah mengatakan itu?" Bu Lestari menatap Maira tajam. "Karena ibu tidak merasa perlu menjelaskan semuanya." Dimas menatap ibunya dengan bingung. "Ibu, benar ibu masuk ke kamar tamu malam itu?" Bu Lestari terlihat kesal. "Iya. Tapi itu tidak berarti ibu mengambil uang itu." Maira menatap Raka. "Bagaimana dengan kamu?" Raka masih duduk kaku. Matanya berpindah antara layar laptop dan wajah Maira. Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, ia terlihat benar-benar tidak memiliki jawaban. Namun Maira belum selesai. Ia menutup laptop perlahan. "Masih ada satu rekaman lagi." Raka langsung menoleh cepat. "Apa?" Maira menatapnya tanpa berkedip. Rekaman percakapan yang berisi kata-kata tentang menguji sikap Maira dan ibunya. Ia belum memutarnya. Belum. Namun sekarang semua orang di ruangan itu sudah melihat cukup banyak kebenaran untuk membuat suasana menjadi rapuh. Maira menarik napas pelan. Dan di dalam dirinya, sebuah keputusan kecil yang berbahaya akhirnya terbentuk. Jika mereka masih mencoba berbohong, maka rekaman terakhir itu akan ia putar. Ruangan itu masih dipenuhi ketegangan setelah video terakhir berhenti diputar. Laptop di atas meja sudah tertutup,
Tetapi dampak dari rekaman tadi masih menggantung di udara. Tidak ada yang langsung berbicara. Raka masih duduk di sofa dengan tubuh sedikit membungkuk. Kedua tangannya saling menggenggam. Wajahnya pucat, seolah baru saja dipaksa melihat sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan akan muncul di depan orang lain. Bu Lestari berdiri dengan napas sedikit cepat. Matanya berpindah antara Maira dan Raka, mencoba mencari celah untuk kembali mengendalikan situasi. Sementara Dimas duduk di kursi dekat meja, wajahnya menunjukkan kebingungan yang belum hilang. Ia menatap kakaknya. "Mas, ini benar?" tanyanya pelan. Raka tidak langsung menjawab. Beberapa detik ia hanya menatap lantai. Lalu akhirnya ia berkata, "Itu hanya kesalahpahaman." Maira yang berdiri di dekat meja menatapnya tanpa berkedip. "Kesalahpahaman." Raka mengangkat wajahnya. "Kamu membesar-besarkan semuanya." Kalimat itu membuat sesuatu di dalam dada Maira terasa berubah. Bukan lagi sakit, tetapi sesuatu yang lebih dingin. Ia berjalan beberapa langkah mendekati sofa. "Rekaman itu jelas." "Itu hanya menunjukkan ibu masuk ke kamar tamu," jawab Raka cepat. "Dan percakapan kalian di ruang tamu." Raka mengerutkan kening. "Kamu tidak punya bukti apa yang sebenarnya terjadi di dalam kamar itu." Bu Lestari langsung menyambung dengan cepat. "Betul. Ibu hanya ingin memastikan amplop itu aman." Maira menatap perempuan itu. "Dengan cara masuk diam-diam ke kamar tamu. Rumah itu juga rumah anak ibu." Ibu tidak menjawab pertanyaanku. Bu Lestari menghela napas keras. "Kamu terlalu sensitif." Dimas menatap ibunya dengan kaget. "Ibu, tapi kemarin ibu langsung menuduh Bu Sari." Bu Lestari menoleh tajam ke arah Dimas. "Karena uang itu memang hilang." "Tapi ibu sendiri yang memindahkannya," kata Maira pelan. Kalimat itu membuat ruangan kembali sunyi. Bu Lestari menatap Maira dengan wajah yang mulai keras. "Kamu menuduh ibu mencuri uang ibu sendiri." "Aku mengatakan apa yang terlihat di rekaman." Raka akhirnya berdiri. "Sudah cukup." Nada suaranya tegang. Ia menatap Maira dengan ekspresi yang berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi bingung, melainkan kesal. "Kamu tidak perlu membuat drama seperti ini di depan semua orang." Kata-kata itu terasa seperti sesuatu yang jatuh perlahan di dalam hati Maira. Drama. Itu yang ia sebut semua ini. Bukan penghinaan terhadap ibunya. Bukan rencana yang mereka buat. Drama. Maira memperhatikan wajah suaminya beberapa detik. Dan untuk pertama kalinya sejak pagi, ia benar-benar melihat sesuatu dengan jelas. Raka memang terlihat gelisah. Namun bukan karena menyesal. Yang terlihat jelas adalah ketakutan. Ketakutan bahwa semua ini akan merusak sesuatu. Bukan hubungannya dengan Maira, tetapi reputasinya. Ia takut orang lain tahu. Takut masalah ini menyebar. Bukan takut karena telah mempermalukan seorang perempuan tua yang tidak bersalah. Kesadaran itu terasa seperti pintu yang akhirnya terbuka di dalam kepala Maira. Selama ini ia berharap suaminya akan mengatakan sesuatu. Permintaan maaf. Penyesalan. Apapun. Namun sekarang ia tahu itu tidak akan datang. Maira menarik napas pelan. Lalu berkata dengan suara yang jauh lebih tenang daripada sebelumnya. "Baik." Raka menatapnya. "Apa maksudmu baik?" Maira berjalan kembali ke meja. Ia mengambil ponselnya. "Kalau ini hanya drama bagi kamu." Ia berhenti sebentar. "Maka kita tidak perlu melanjutkan semuanya seperti biasa." Raka mengerutkan kening. "Maksudmu?" Maira menatapnya langsung. "Mulai hari ini, aku mencabut semua fasilitas yang selama ini aku biayai untukmu." Ruangan itu kembali hening. Dimas menoleh cepat. "Apa?" Raka terlihat tidak langsung memahami. "Fasilitas apa?" Maira menjawab dengan tenang. "Mobil yang kamu pakai setiap hari." Raka langsung menegang.
Mobil itu atas nama kamu. Dan cicilannya aku yang bayar. Maira melanjutkan tanpa emosi. Kartu kredit tambahan atas namamu akan aku tutup hari ini. Bu Lestari langsung menyela. Kamu tidak bisa melakukan itu. Maira menoleh kepadanya. Aku bisa. Ia kembali menatap Raka. Termasuk biaya renovasi rumah yang sedang berjalan. Raka terlihat benar-benar terkejut sekarang. Kamu serius? Iya. Nada suara Maira tetap tenang. Justru ketenangan itu yang membuat kalimatnya terasa lebih berat. Selama ini aku percaya kita membangun rumah tangga bersama. Ia berhenti sebentar. Ternyata aku salah. Bu Lestari melangkah maju dengan wajah marah. Kamu berani memperlakukan suamimu seperti ini? Maira menatapnya dengan tenang. Aku belum selesai. Ia menunjuk pintu rumah. Ibu boleh datang ke rumah ini kapan saja sebelumnya. Bu Lestari terlihat semakin kesal. Memang rumah anak ibu. Maira tidak meninggikan suara. Tapi mulai hari ini, ibu tidak boleh lagi mendekati ibu saya. Kalimat itu jatuh dengan jelas di tengah ruangan. Dimas menatap Maira dengan kaget. Raka bahkan terlihat tidak langsung bereaksi. Namun Bu Lestari langsung membalas dengan marah. Kamu tidak bisa mengatur itu. Aku bisa. Maira menatapnya dengan mata yang tidak lagi ragu. Ibu sudah cukup mempermalukan beliau. Bu Lestari terlihat ingin mengatakan sesuatu lagi. Namun untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia tidak langsung menemukan kata-kata. Ruangan itu kembali sunyi. Namun kali ini kesunyian itu terasa berbeda. Bukan lagi penuh tuduhan, melainkan penuh jarak. Maira berdiri tegak di tengah ruangan. Di dalam dadanya, rasa sakit itu masih ada. Tetapi sekarang rasa itu tidak lagi membuatnya ragu. Ia baru saja mengambil langkah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Langkah yang mungkin akan mengubah seluruh hidupnya. Dan ketika ia menatap wajah Raka yang masih terlihat terkejut, Maira menyadari satu hal yang belum ia katakan kepada siapapun. Jika suaminya masih mencoba membela ibunya setelah semua ini, maka keputusan berikutnya yang akan ia ambil mungkin jauh lebih besar daripada sekadar mencabut semua fasilitas. Keheningan setelah keputusan Maira terasa jauh lebih berat daripada semua pertengkaran sebelumnya. Raka masih berdiri di ruang keluarga dengan wajah yang sulit dibaca. Bu Lestari terlihat marah. Tetapi untuk pertama kalinya kemarahannya tidak lagi membuat ruangan itu terasa berada di bawah kendalinya. Dimas hanya duduk diam, menatap kakaknya dengan ekspresi yang belum pernah Maira lihat sebelumnya, campuran antara kecewa dan tidak percaya. Maira sendiri berdiri di dekat meja, tangannya menggenggam ponsel. Dadanya masih terasa berat, tetapi tidak lagi dipenuhi keraguan seperti beberapa hari yang lalu. Ia sudah melewati titik itu. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Maira mengambil tasnya dan berjalan menuju pintu. Maira. Suara Raka memanggilnya dari belakang. Namun Maira tidak berhenti. Ia membuka pintu dan keluar dari rumah itu. Udara di luar terasa jauh lebih segar. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, langkahnya terasa ringan meskipun hatinya masih penuh emosi yang sulit dijelaskan. Ia masuk ke mobil dan menyalakan mesin. Tujuannya hanya satu. Rumah ibunya. Rumah kecil Ibu Sari masih terlihat sama seperti biasanya. Pagar besi kecil itu terbuka ketika Maira mendorongnya perlahan. Ibu Sari sedang duduk di teras, menyiram tanaman dengan selang kecil. Ketika melihat Maira datang, perempuan itu terlihat sedikit terkejut. Kamu datang lagi, Ra. Nada suaranya lembut seperti biasa. Namun ada sesuatu di dalamnya. Sisa kehati-hatian setelah kejadian beberapa hari lalu. Maira berjalan mendekat. Langkahnya melambat ketika ia berdiri di depan ibunya. Selama beberapa detik ia hanya menatap wajah perempuan yang telah membesarkannya itu. Wajah yang kemarin dipermalukan di rumahnya sendiri. Tanpa disadari, mata Maira mulai terasa panas. Ibu.
Ibu Sari mematikan aliran air dari selang. Ada apa? Suara Maira sedikit bergetar ketika akhirnya ia berkata, "Maira minta maaf." Ibu Sari terdiam. Maira seharusnya melindungi ibu di rumah itu, lanjut Maira pelan. Tapi Maira malah membiarkan ibu diperlakukan seperti itu. Ibu Sari menatap anaknya dengan lembut. Bukan salahmu. Tapi itu terjadi di rumah Maira. Kalimat itu membuat suara Maira hampir pecah. Beberapa detik tidak ada yang berbicara. Lalu Ibu Sari meletakkan selang di tanah dan berdiri. Ia mendekati Maira dan memegang kedua tangannya. "Dengarkan Ibu." Maira menatapnya. Kehormatan seseorang tidak ditentukan oleh apa yang orang lain katakan. Perempuan itu tersenyum kecil. Ibu tahu siapa diri ibu. Air mata akhirnya jatuh dari mata Maira. Tapi mulai sekarang, katanya pelan. Ia menggenggam tangan ibunya lebih erat. Maira tidak akan pernah membiarkan siapapun merendahkan ibu lagi. Ibu Sari tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya memeluk anaknya. Pelukan itu sederhana, tetapi bagi Maira terasa seperti sesuatu yang akhirnya menutup luka yang selama ini terbuka. Sementara itu, di rumah yang tadi ditinggalkan Maira, suasana masih tegang. Raka duduk di sofa dengan wajah kusut. Bu Lestari mondar-mandir di ruang tamu dengan napas penuh emosi. Perempuan itu sudah keterlaluan, katanya. Raka tidak menjawab. Ia hanya menatap ponselnya. Beberapa notifikasi baru muncul. Pesan dari bank. Pesan dari aplikasi kartu kredit. Matanya membaca satu persatu. Kartu tambahan ditutup. Akses pembayaran otomatis dihentikan. Dan pesan terakhir dari leasing mobil. Pembayaran cicilan berikutnya telah dialihkan ke pemilik utama. Raka menelan ludah. Ia tiba-tiba menyadari sesuatu yang selama ini tidak pernah ia pikirkan. Banyak hal yang ia anggap normal, ternyata tidak pernah benar-benar ia tanggung sendiri. Bu Lestari berhenti berjalan dan menatap anaknya. "Kamu tidak akan membiarkan dia melakukan ini, kan?" Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia merasakan konsekuensi nyata dari sesuatu yang sebelumnya ia anggap permainan kecil. Ia menutup ponselnya. Namun perasaan tidak nyaman itu tidak hilang. Justru semakin jelas. Sore hari, Maira kembali berdiri di depan rumahnya sendiri. Langit mulai berubah warna menuju senja. Rumah itu masih sama seperti sebelumnya. Namun bagi Maira, rasanya sudah berbeda. Ia membuka pintu dan masuk perlahan. Ruangan itu sunyi. Tidak ada suara televisi. Tidak ada percakapan. Ia berdiri di tengah ruang keluarga beberapa detik. Tempat yang sama di mana semua kebenaran akhirnya terbuka. Maira menarik napas panjang. Ada banyak hal yang belum selesai. Hubungannya dengan Raka. Kehadiran Bu Lestari. Masa depan rumah tangganya. Namun satu hal sudah berubah dengan jelas. Ia tidak lagi berdiri di tempat yang sama seperti sebelumnya. Ia berjalan ke jendela dan melihat cahaya senja yang masuk ke dalam rumah. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, hatinya terasa lebih tenang. Bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena ia akhirnya mempertahankan sesuatu yang paling penting bagi dirinya. Harga diri dan kehormatan ibunya. Maira memejamkan mata sebentar. Di dalam hatinya, sebuah keputusan baru mulai terbentuk. Apapun yang terjadi setelah ini, ia tidak akan pernah kembali menjadi perempuan yang diam ketika orang yang ia cintai direndahkan. Dan kali ini, ia benar-benar siap menjalani hidupnya dengan keberanian yang baru. Jika kamu berada di posisi Maira, apa yang akan kamu lakukan ketika orang yang seharusnya melindungi justru ikut menyakitimu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like jika cerita ini menyentuh hatimu, dan bagikan ke teman atau keluarga agar semakin banyak yang bisa mengambil pelajaran dari kisah ini.